Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. malam, teman-teman. Kita lanjut lagi. Sebelumnya, mohon maaf ya, karena di dua hari kemarin ini ada kendala. Semalam mati lampu ya karena gardu di tempat saya ini meledak karena hujan deras. Sehingga kita baru bisa ketemu lagi di hari malam ini ya, yaitu hari Rabu 17 Juli. Dan seperti agenda kita yang sebelumnya bahwa materi kita yang belum selesai ini adalah sesi coaching untuk materi 5 ya, materi swakelola. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman saya izin share screen ada beberapa kisi-kisi soal yang bisa kita diskusikan bersama di sini. Untuk materi swakelola ini kita akan lihat bersama ya untuk latihan soalnya. Jadi di sini ada sekitar 11 soal yang sering kali keluar ya pada saat ujian, teman-teman. Nah, sebentar. Oke. Yang pertama di sini ada soal dengan indikator memahami penyusunan rencana dan juga persiapan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Nah, ini soal terbaru ya, teman-teman, yang pernah keluar, yang mana di soal-soal yang lama, ya, bang soal yang lama, gitu, ketika ujian, eh, narasi soalnya itu lumayan panjang, teman-teman. Jadi semacam soal studi kasus, di dalam soal studi kasus itu digambarkan, ini ada kejadian swakelola, kemudian disebutkan penanggung jawab anggarannya siapa ya. Misalnya di soal itu disebutkan bahwa penanggung jawab anggarannya itu misalnya dari Kementerian Pendidikan, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi disebutkan Kementerian Pendidikan ini bekerja sama ya, ada suatu kegiatan swakelola, misalnya ada swakelola penyusunan buku seperti itu. Di soal ujian disebutkan bahwa kegiatan penyusunan buku dengan anggaran sekian, yang mana anggarannya itu bisa teman-teman skip ya di soal ujian swakelola ini. Karena swakelola itu tidak melihat nilai anggaran. Jadi berapapun nilai anggarannya itu bisa dilakukan secara swakelola. Beda halnya dengan tender, seleksi, ataupun yang pengadaan langsung itu di situ melihat nilai anggarannya. Nah, di soal ujian yang lama, kebanyakan soal cerita ya menggambarkan kasus swakelola, siapa pelaksananya ya, siapa penanggung jawab anggaran seperti ini disebutkan bahwa Kementerian Pendidikan terdapat kegiatan ya penyusunan buku atau mungkin kegiatan kajian-kajian ya, kajian hukum atau kajian di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Dan di dalam soal itu dituliskan bahwa si Kementerian Pendidikan ini dia bekerja sama ya dengan misalnya universitas gitu. Misalnya sebutlah UGM ya, Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, di dalam soal ini Anda akan diminta untuk mengidentifikasi siapa yang akan menjadi tim penyelenggara swakelola gitu. Siapa yang menjadi tim persiapan ya, siapa yang akan menjadi tim pelaksana ya, siapa yang akan menjadi tim pengawas. Ini bang soal lama, teman-teman. Untuk bank soal lama seperti ini, tentu saja teman-teman harus pertama kali yang dilakukan adalah harus mengidentifikasi tipe swakelola dulu. Jadi setiap ada soal swakelola ya, karena saya tidak tahu besok bank soal mana yang akan keluar, tapi kabarnya sudah bank soal yang terbaru, kurang lebih gambarannya agak mirip-mirip sedikit lah dengan bank soal yang saya tampilkan di sini. Nah, di soal yang lama karena lumayan panjang ya narasinya, ini masih soal yang 80 nomor, karena 80 nomor itu kan waktu 120 menit jadi lebih longgar waktunya untuk mengerjakan. Beda halnya dengan sekarang sudah 100 nomor sedangkan waktu pengerjaannya tidak ditambah ya, masih tetap sama 120 menit, sehingga untuk soal-soal identifikasi yang lumayan panjang narasinya itu sudah tidak relevan lagi ya, akan lebih sulit untuk dikerjakan gitu. Nah, jadi kalau soal begini, pertama teman-teman identifikasi dulu. Semisal soal ini keluar lagi. Identifikasi ini tipe berapa. Yang mana di sini kita harus tahu dulu KLPD penanggung jawab anggarannya itu siapa. Nah, di sini kita disebutkan ya Kementerian Pendidikan. Kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya dengan UGM. Yang mana untuk Kementerian Pendidikan ini ya,
ketika bekerja sama dengan UGM, UGM ini kan PTN ya. PTN ini perguruan tinggi negeri dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga masuknya tipe 1, bukan tipe 2, teman-teman. Nah, langsung identifikasi berarti masuk tipe 1. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ini tipe 1, maka akan diketahui bahwa tim persiapan ya, tim pelaksana dan juga tim pengawas ini berasal dari KLPD yang bersangkutan. Apakah dari Kementerian Pendidikan atau dari UGM? Karena UGM ini masih masuk di dalam bagian dari Kementerian Pendidikan itu. Di soal yang lama juga ya pernah, saya lupa pernah keluar atau bagaimana, tapi disebutkan bahwa Kementerian Pendidikan, iya pernah keluar soal ini lalu. Kementerian Pendidikan, kurang lebih soalnya sama dengan soal yang di atas ini, disebutkan Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan universitas negeri ya, ini saya lupa apakah UIN atau apa, Universitas Negeri Keagamaan seperti itu. Nah, kalau Universitas Negeri Keagamaan ini dibawahi langsung oleh Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan, ya. Nah, sehingga untuk soal ini masuknya ke tipe 2. Kalau teman-teman sudah tahu ini tipe berapa, nah akan lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang akan menjadi tim penyelenggaranya. Kemudian pernah juga keluar soal, ini saya juga agak-agak lupa ya Bang soal lama ini. Kalau tidak salah kasusnya sama ya Kementerian Pendidikan, tapi bekerja sama dengan universitas swasta ya semacam itu. Contohnya Universitas Gunadarma misalnya seperti itu. Sehingga teman-teman perlu mengidentifikasi ya Gunadarma ini masuk di PTN atau PTS. Kalau PTN yang dibawahi oleh Kementerian Pendidikan atau dibawahi oleh Kementerian Agama. Yang mana untuk Universitas Gunadarma ini masuknya ke PTS. Kalau perguruan tinggi swasta berarti masuknya ke tipe 3 ya. Nah, tipe 3 dan juga tipe 2 ini sebenarnya sama untuk tim penyelenggaranya ya. Yang mana tim persiapan berasal dari kementerian yang pemilik anggaran, tim pengawas juga seperti itu, tapi pelaksananya kalau tipe 2 berasal dari KLPD yang bekerja sama dengan kementerian pemilik anggaran itu. Jadi kalau di sini yang tipe 2 itu UIN, tim pelaksana dari situ. Kalau tipe 3 berarti tim pelaksananya berasal dari Universitas Gunadarma. Jadi soal-soal kasus seperti itu, teman-teman. Nah, kalau Bang soal yang baru ini tidak terlalu panjang yang saya amati ya dari apa yang teman-teman ceritakan pada saat ujian, tapi lumayan butuh waktu untuk mengidentifikasi. Jadi tingkat kesulitan soalnya itu mungkin lebih tinggi sedikit gitu. Jadi butuh kita identifikasi secara baik. Sehingga untuk soal swakelola karena hampir semua komposisi soalnya itu merupakan soal identifikasi, sehingga saya sangat sarankan teman-teman untuk memahami alur proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola yang ada di materi 1 dan penjabarannya ya atau detail penjelasan yang ada di materi swakelola materi 5, sehingga teman-teman sebaiknya menonton rekaman kelas sebelumnya yang ada di deskripsi grup ya seperti itu teman-teman. Nah, kita balik ke soal. Di sini disebutkan bahwa A ya memiliki peran sebagai pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi si A ini pemeriksa pekerjaan. Sedangkan B memiliki peran sebagai tim penyusun jadwal. Nah, tim penyusun jadwal ini kalau pemeriksa jelas ya, ini masuk di tim pengawas. Tapi kalau tim penyusun jadwal, nah ini teman-teman harus identifikasi. Tim penyusun jadwal. Penyusunan jadwal ini ada di tahapan swakelola yang mana? Yang mana kalau teman-teman ingat tahapan swakelola di tahap perencanaan itu ya, kan ada beberapa kegiatannya identifikasi kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi kegiatan inti yang dilakukan di tahap perencanaan ini adalah penetapan tipe swakelola terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi ditetapkan ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, ataupun tipe 4. Jadi hanya tipe ya, bukan penyelenggaranya. Jadi hanya tipe swakelola. Kemudian penyusunan spektek ataupun KAK untuk jasa konsultansi ya, dan juga penyusunan yang namanya RAB. Nah, ini harus clear di sini, harus tahu minimal 3 kegiatan ini yang dilakukan di tahap perencanaan. Kemudian di tahap persiapan ya, kemarin di tahap persiapan itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penetapan tim penyelenggara ya, penetapan penyelenggara swakelola. Kalau ditetapkan di tahap perencanaan tipe 1, berarti tim penyelenggaranya, tim persiapan, ya, tim pelaksana, dan juga tim pengawas berasal dari KLPD yang bersangkutan. Sehingga tim persiapan itu baru ada di tahap persiapan. Tim pelaksana juga baru ya ada di tahap persiapan gitu.
siapa-siapa orangnya. Kalau di sini kan hanya tipenya, oh tipe 2, oke. Tapi kita belum tahu tipe 2 ini ketika hanya ditahu ini akan kerjasama dengan badan apa ya atau KLPD mana. Tapi kita tidak tahu si KLPD lain ini nanti akan menugaskan personil yang mana saja gitu. Itu baru ada di tahap persiapan ya teman-teman. Tim pengawas juga baru ada ya di tahap persiapan. Sehingga untuk tim pengawas ini karena tugasnya mengawasi administrasi, teknis dan juga keuangan, sehingga administrasi yang diawasi itu mulai dari tahap persiapan seperti itu teman-teman. Nah, di tahap persiapan tadi penetapan tim penyelenggara. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya di sini seperti penetapan rencana kegiatan ya. Kemudian ada review terhadap spektek atau KAK ya. Review terhadap RAB. Kemudian ada penyusunan jadwal dan juga ada yang namanya finalisasi kontrak ya dan juga penandatanganan kontrak. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tiap tahapan ini tolong teman-teman kuasai. Nah, ini bukan sekedar paham ya, tapi perlu dikuasai. Karena dari sini nih ya, kalau teman-teman sudah clear di sini, insya Allah teman-teman bisa menjawab dengan sempurna untuk subtes yang swakelola ini teman-teman. Gitu. Jadi tidak bolak-balik modul ya, cari penyusunan jadwal ini ada di tahap mana ya. Padahal sebenarnya ini soal yang sederhana sebenarnya ketika teman-teman sudah paham ya apa saja bahkan menguasai langkah-langkah kerjanya ya seperti itu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tiap tahapan. Kalau tahap pengawasan saya kira tidak terlalu sulit ya dan juga serah terima, tapi yang paling penting ini dua tahapan ini teman-teman. Tahap perencanaan dan juga tahap persiapan ini sebaiknya teman-teman kalau bisa dihafal lah untuk langkah-langkah kerjanya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau memang agak sulit menghafal, teman-teman bisa kasih sticky note ya di modul ataupun di dalam rangkuman. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa penyusunan jadwal ini ada di tahap persiapan, ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang C ini disebutkan memiliki peran melaksanakan evaluasi kegiatan, ya. Nah, evaluasi kegiatan seperti itu. Nah, di sini ketika kita lihat evaluasi kegiatan ini siapa yang punya kewenangan? Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai terkecoh sini. Evaluasi. Evaluasi ini kan identik dengan tugas dari tim pengawas ya. Nah, padahal tugas dari tim pengawas ini sebenarnya memeriksa teman-teman ya, lakukan pemeriksaan. Sedangkan evaluasi kegiatan ini merupakan tugas dari tim pelaksana ya, yang mana tim pelaksana ini ketika dia melaksanakan pekerjaan swakelola, dia juga wajib melaporkan ya kepada PPK melalui pengawas yang namanya laporan progres pekerjaan seperti itu. Sehingga si tim pelaksana ini ketika dia akan melaporkan kepada PPK, tentu saja kan dia tidak mau laporannya tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak. Dia akan mendapat teguran dari PPK ya melalui pengawas lapangan seperti itu. Sehingga ketika dia akan membuat laporan, tentu saja dia akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Sejauh mana progres yang pekerjaan yang dia sudah laksanakan, nah, sehingga ketika dia laporkan, ya dia bisa yakin atau meyakinkan PPK bahwa apa yang sudah dia lakukan ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak. Nah, sehingga sini bisa kita lihat bahwa yang C ini teman-teman adalah tim pelaksana. Nah, yang ditanyakan di sini, swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2, siapa yang berperan menjadi tim pelaksana? Gitu. Nah, berarti kita tahu bahwa di dalam soal ini, C adalah tim pelaksana. Jadi kita lihat yang ada C-nya itu hanya di opsi A ataupun yang opsi B, seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa tipe 2. Tipe 2 itu kan bukan POKMAS ya. POKMAS ini tipe 4. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman. Seperti itu. Nah, pimpinan OPD yang dimaksud ini bukan pimpinan OPD dari OPD atau KLPD penanggung jawab anggaran, tetapi dari OPD lain seperti itu. Karena ini tipe 2 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kadangkala kita ketika akan memilih yang opsi A, tapi kita ragu-ragu di sini ya, karena di sini dikatakan OPD gitu. Kesannya seolah-olah OPD pimpinan OPD yang dimaksud adalah OPD penanggung jawab anggaran ya, seperti itu. Sedangkan yang tipe 2 kan dari OPD lain ya, padahal maksudnya bukan seperti itu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk soal yang nomor 1 ya.
Kemudian yang nomor 2 di sini masih indikator yang sama, yaitu memahami tentang penyusunan rencana dan persiapan pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola. Jadi di pokok pembahasan pertama atau subtes pertama dari materi swakelola ini atau dari soal ujian untuk khususnya untuk materi 5 itu ada tiga subtesnya ya, gitu, 3 indikator teman-teman, indikator kompetensi. Jadi kalau tadi tahap persiapan eh, sekaligus dengan tahap perencanaan, jadi digabung untuk soalnya, dan di situ ada sekitar kurang lebih 2 nomor ya yang sering kali keluar, mungkin juga 3 nomor besok ya karena ini baru prediksi, jadi antara 2 lah atau 3 gitu, tidak sampai 5 untuk subtes swakelola ini. Nah, di sini ada soal yang kedua, masih di indikator kompetensi yang sama, yaitu terkait perencanaan dan juga tahapan persiapan. Di sini disebutkan bahwa pelaksanaan pencarian desain terbaik sebuah gedung pemerintah dilaksanakan dengan sayembara. Nah, sayembara ataupun kontes ini merupakan kegiatan swakelola, teman-teman. Kalau sayembara, ini sayembara untuk jasa konsultansi ya, dan juga jasa lainnya gitu, jasa konstruksi juga masuk di sayembara ini sebenarnya. Kalau kontes, ada lagi kontes. Kontes ini khusus untuk barang, teman-teman. Misalnya ada wayang, ya mencari wayang yang terbaik, itu akan dikonteskan gitu. Nah, karena kadangkala untuk wayang ini kan dia satu paket dengan apa dalangnya ya seperti itu. Jadi bukan hanya kualitas dari wayang yang dibuat itu, tapi juga dengan apa dalangnya itu, bagaimana cara memainkan gitu dari wayang tersebut, teman-teman. Nah, di sini sayembara berarti kemungkinan jasa konsultansi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa tenaga ahli, berarti sudah jelas ini adalah jasa konsultansi. Sayembara ini dilaksanakan ya oleh 34 orang gitu. Nah, 34 orang terdiri dari 10 tim persiapan, kemudian 20 tim pelaksana, dan juga 4 tim pengawas. Yang mana kalau yang namanya sayembara, sayembara ini tidak mungkin tipe 1 ya. Pasti dilaksanakan oleh tipe 2 ataupun tipe 3 gitu, teman-teman. Kalau untuk sayembara. Karena namanya di sayembara kan ya, berarti ada beberapa orang seperti itu yang akan ikut menawarkan gitu mana uh, desain terbaik gitu dari apa yang akan digambarkan situ ya, karena ini disebutkan gedung pemerintah, berarti mendesain gedung tersebut gitu, teman-teman. Jadi ya, ini adalah tipe 2 ataupun tipe 3 ya, seperti itu. Sehingga ketika ditanyakan di sini dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga ahli yang memahami tentang sejarah ya, maka jumlah tenaga ahli tersebut maksimal berapa? Berarti kalau tipe 2 ataupun tipe 3, pelaksana swakelolanya ini dapat menggunakan tenaga ahli dari luar gitu. Dengan ketentuan tenaga ahli itu jumlahnya tidak boleh melebihi dari 10% jumlah tim pelaksana. Sehingga di sini teman-teman lihat yang mana yang tim pelaksananya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa tim pelaksana itu ada 20 orang. 10% dari 20 orang jawabannya adalah 2 orang, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk tipe 2 ya dan juga tipe 3 ini sama, maksimal 10%. Sedangkan kalau tipe 1 itu maksimal 50% dari jumlah tim pelaksana. Seperti itu yang perlu teman-teman tahu. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke indikator kompetensi berikutnya, silakan. Mana teman-teman? Izin Bu, tanya Bu. Ya, silakan. Bu, itu untuk yang itu boleh perorangan ya? Atau tidak boleh? Yang apa? Untuk Yang sayembara. kedua tipe tiga, ya Bu. Saya pada sembara. Khusus sayembara. Nah, jadi Ya, sayembara ini tipe 2 berarti KLPD lain lah. Tipe 3 berarti ormas, artinya harus dari ormas gitu. Nah, untuk sayembara ini sendiri, misalnya mendesain gedung, biasanya yang akan mengikuti adalah contohnya kalau tipe 2 biasanya dari perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi akan mengikuti sayembara tersebut, mereka akan mengikut sertakan gitu ya. Biasanya mahasiswanya yang arsitektur gitu
Atau dalam pelaksanaan tersebut misalnya mereka butuh tenaga ahli dari luar, misalnya tenaga ahli ini tugasnya untuk mengawal proses desain yang dilakukan oleh mahasiswa arsitektur tadi ini gitu. Maka mereka bisa ya menggunakan dari luar gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk sayembara ya itu kebanyakan tipe 2, tipe 3 yang mana tipe 2 ini KLPD lain ya. Ini bukan untuk masyarakat yang misalnya yang pelaku usaha gitu bisa perorangan ya seperti itu. Nah, ini agak berbeda kalau swakelola gitu. Mas Mas siapa tadi? Mas Wadi, Tohab ya Bu. kayaknya. Oh, Mas Wadi. Oke. Gitu ya, Makasih, Bu. Mas Wadi. Uh, Jin, Oke, Bu. ada lagi? Iya. Dengan siapa ini? Makanya Fadli, Bu. Oke, Mas Fadli. Heeh. Sepertinya saya baru dengar suaranya nih. Iya. Baru ya? Minggu kemarin itu lagi sibuk banget nggak bisa ikut. Oh, Yang dari oke. Jogja, Bu. Oh iya, Mas. Nah, ini kan yang terkait dengan Mm, tenaga ahli ya, Bu. Kalau mm, yang tipe swakelola tipe satu, berarti ini kan saya pengen memastikan aja pemahaman sih, Bu. mm, Maksimalnya 50 kalau yang tipe satu tuh berarti kita kan melaksanakan sendiri. Terus mm, kita misalnya ngadain acara, terus tenaga ahlinya yang dari luar, dari pihak mm. akademisi atau dari pihak pemerintahan lain atau pemerintahan pusat itu maksimal 50. Apakah begitu? Iya, betul. Jadi dari Heeh. jumlah tim pelaksana ya, jadi di satu instansi Hmm. misalnya ditetapkan tim persiapan ya si A, si B, si C, kemudian tim pelaksana di sini misalnya si D, E seperti itu. Nah, tim Hmm. pengawas misalnya si F ya, seperti itu. Maka Hmm. ketika membutuhkan tenaga ahli atau biasanya narasumber dari luar, maka narasumbernya itu tidak boleh lebih dari satu karena di sini ditetapkan di SK tim pelaksana penyelenggara swakelola bahwa pelaksananya hanya 2 orang gitu. Jadi kalau Hmm. menggunakan tenaga ahli misalnya 2 atau 3, maka disesuaikan jumlah tim pelaksana yang ada di dalam tim penyelenggara swakelola Hmm. seperti itu, Mas Ferdi. Nah, sedangkan yang untuk tipe 2 dan 3 kan ini kan Mm-mm, pihak lain karena betul, kuncinya kan saimbara. Berarti pihak lain pun nanti mendatangkan tenaga ahli dari pihak lain juga gitu. betul, betul. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Ibu. Iya, kami. Oke, Mas Fadli, yang lain lagi gimana? Clear untuk swakelola ini? Aman ya? Gimana? Aman? Kalau aman kita lanjut soalnya. Sementara aman, Bu. Sementara aman, oke. Ini modulnya udah dibaca belum? Modul swakelola. Sudah, Bu. Rangkuman? Oke, rangkuman udah. Dokumen sudah, Bu. Rangkuman udah dibaca. Rekaman? Apa, Bu? Rekaman yang di-share admin kemarin. Oh, sudah didengar juga, Bu. Ah, sudah. Oke, oke. Rekaman udah, Bu. Aman ya. Oke, kalau Aman, gitu Bu. kita lanjut, teman-teman. Untuk soal ketiga ya. Ini ada 3 soal di sini. Jadi untuk indikator pertama, tahap perencanaan dan juga tahap persiapan ya, ada 3 soal yang biasanya keluar, sehingga prediksi di soal ujian nanti besok ini kemungkinan 3 atau 5 ya, seperti itu. 3, 4, 5 yang keluar, tidak terlalu banyak juga untuk materi soal kelola. Tapi soal ujiannya memang betul-betul membutuhkan identifikasi ya, atau analisa. Sehingga teman-teman harus clear dulu di alur proses swaklola ini. Di nomor 3 ini disebutkan bahwa salah satu suku di pedalaman sebuah provinsi A ini masih memiliki kendala buta huruf. Dalam benak suku ini, ternyata mereka tidak mau diajari untuk membaca dan berhitung. Namun ternyata terdapat satu badan hukum perkumpulan. Nah, ini yang akan melaksanakan ya. Jadi badan hukum perkumpulan, langsung kita identifikasi. Berarti ini adalah tipe 3, teman-teman. Karena dari ormas ya, badan hukum perkumpulan itu ormas. Jika perkumpulan ini yang akan diajak kerjasama oleh provinsi A, berarti kerjasamanya soal kelola tipe 3, yang ditanyakan dalam rencana umum pengadaan, cara pengadaan yang dibilang. Nah, ini udah ya, kita sudah identifikasi sini tipe 3, sehingga akan dengan mudah kita menjawab untuk soal ini, teman-teman. Biasanya di soal asli itu bukan hanya diminta untuk eh, soal kelola tipe berapa, tapi biasanya akan ditanyakan tim penyelenggara gitu. Jadi ada 2 langkah ya, kurang lebih seperti itu untuk mengerjakan soal. Kita identifikasi dulu, baru kita cari ya
yang ditanyakan itu dari hasil identifikasi kita. Kebanyakan seperti itu kalau soal-soal identifikasi ataupun soal-soal analisa di dalam ujian kompetensi PBJP level 1 ini. Tapi jarang sekali seperti ini ya teman-teman. Langsung ketemu biasanya 2 langkah seperti itu. Nah, lanjut untuk indikator kompetensi memahami tentang pelaksanaan. Ada sekitar 3 soal di sini. Di sini disebutkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten A memiliki pekerjaan swakelola dengan kelompok tani. Jadi tadi triknya kalau soal untuk subtes swakelola, ketika kita baca soal, langsung kita identifikasi ini tipe berapa teman-teman. Jangan tunggu selesai baca soal baru teman-teman identifikasi, itu akan sulit ya. Jadi ketika kita baca langsung ketemu siapa penyelenggaranya, ya langsung kita identifikasi. Jadi di sini kalau disebutkan kelompok tani, berarti kelompok tani ini adalah Pokmas ya, tipe 4 di sini teman-teman. Nah, cara pembayaran prestasi kerja dalam pelaksana swakelola. Jadi untuk pelaksanaan swakelola ini ya, cara pembayarannya ini kan ada 3 ya, bisa secara bulanan, bisa secara termin, bisa secara sekaligus gitu. Jadi kita analisa ya dari 4 opsi ini mana yang paling tepat. Yang pertama, tidak dapat dibayarkan secara termin. Tadi disebutkan bahwa swakelola ini cara pembayarannya ada 3, salah satunya termin. Berarti untuk opsi A ini salah ya. Kemudian yang B, hanya bisa dibayar secara sekaligus. Tadi dikatakan bahwa ada 3 cara pembayarannya ya. Salah satunya sekaligus. Tapi sini disebutkan hanya bisa dibayar secara sekaligus. Kenyataannya tidak ya. Bisa pakai 3 cara tadi. Bulanan, termin, atau sekaligus. Hingga ini juga salah. Yang C, dibayar sesuai dengan prestasi dan kesepakatan ya dalam kontrak ini. Nah, seperti itu. Nah, ini masih masuk akal ya, jadi kita simpan di sini. Jadi ketika disepakati dalam kontrak bahwa cara pembayarannya secara termin, nah silakan dilaksanakan. Kalau disepakati dalam kontrak, ini nanti dibayar kalau sudah selesai baru kita bayar. Berarti secara sekaligus ya, nah, ini masih relevan. Kalau yang D, dibayarkan sesuai dengan kebijakan PPK. Kebijakan yang seperti apa di sini ya? Yang mana dasar pembayaran untuk kontrak swakelola ataupun kontrak melalui penyedia, itu harus tertuang dengan jelas di dalam kontrak. Yang mana dalam rancangan kontrak ini itu asal muasalnya itu berasal dari yang namanya rancangan kontrak ya sudah ditetapkan sebelumnya, sebelum proses pemilihan penyedia. Begitu juga dengan swakelola ini, karena swakelola ada kontrak dan di tahap persiapan sebelum pelaksanaan, di situ kan ada finalisasi kontrak ya. Artinya ketika penetapan penyelenggara swakelola tadi di tahap persiapan sudah ditetapkan di tahap perencanaan ditetapkan misalnya tipe 2 atau di sini tipe 4 ya misalnya. Kemudian di tahap persiapan itu akan ditetapkan tipe 4 ini siapa saja gitu. Siapa saja orang-orangnya, tim persiapannya siapa, tim pelaksananya siapa, tim pengawasnya siapa, seperti itu. Nah, nanti sebelum melangkah ke tahap pelaksanaan yang tadi ya itu di 6 langkah untuk tahap persiapan, itu langkah terakhir kan finalisasi kontrak. Finalisasi dan juga penandatanganan kontrak. Yang namanya finalisasi, itu kita dengan calon pelaksana itu akan duduk bersama seperti itu. Akan disampaikan bahwa nanti kontraknya seperti ini gitu. Kalau setuju, kita lanjut tanda tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan finalisasi gitu ya. Nah, sehingga kalaupun ada kebijakan dari PPK, ini harus tertuang di dalam kontrak gitu. Jadi ini masih ambigu ya. Yang paling lengkap ini adalah yang C, teman-teman. Gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait pembayaran swakelola ini, silakan. Kalau aman bisa kasih feedback, mana jempolnya ini, atau di kolom chat bisa tuliskan lanjut. Gimana? Lanjut, clear? Atau masih ada yang perlu kita diskusikan? Aman? Aman ya? Oke, lanjut. Lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 ini berarti indikator pelaksanaan ya. Jadi yang soal kedua dari indikator pelaksanaan. Pembangunan jalan kelurahan oleh Karang Taruna. Ingat, untuk soal swakelola, trik mengerjakannya adalah langsung identifikasi. Ini tipe berapa, teman-teman? Karang Taruna. Karang Taruna ini kan badan hukum perkumpulan ya. Berarti masuk di tipe 3, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa pelaksanaan swakelola itu telah memasuki tahap serah terima. Yang ditanyakan tata laksana serah terima ya, itu seperti apa? Nah, karena tipe 3,
pelaksananya dari luar, yaitu dari Ormas. Sedangkan tim persiapan dan tim pengawas berasal dari KLPD, penanggung jawab anggaran, gitu. Sehingga ketika mau laksanakan serah terima hasil pekerjaan, si pelaksana swakelola ini akan menyampaikan kepada PPK melalui tim pemeriksa ya atau tim pengawas bahwa ini pekerjaannya sudah selesai dilakukan, laporannya seperti ini. Ya, progresnya sudah seperti ini. Nah, nanti tim persiapan tim pengawas ya, sebelum PPK melakukan serah terima, maka tim pengawas kan memiliki salah satu tugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Maka tim pengawas ini akan turun memeriksa hasil pekerjaan seperti itu sebelum dilakukan serah terima oleh PPK. Sehingga kita bedah ya satu-satu opsi. Yang pertama, tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada pimpinan. Nah, ini betul ya, menyampaikan hasil pekerjaan, tapi bukan kepada pimpinan KLPD. Jadi tidak ada urusan dengan kepala dinas di sini ya. Karena di alur proses pengadaan yang materi 1, kita lihat situ bahwa PA-KPA itu ada di tahap perencanaan, menetapkan dokumen perencanaan, dan nanti hadir lagi ketika pekerjaan itu sudah selesai. Ya, ketika PPK sudah selesai melakukan melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan BAST, baru hasil dari pelaksanaan pengadaan itu semuanya diserahkan kepada PA-KPA gitu. Jadi PA-KPA tidak bersentuhan langsung dengan pelaksana dari swakelola, kecuali untuk penetapan tipe, karena di situ ada MOU ya dengan swakelola khusus yang tipe 2 gitu. Yang opsi B, tim pengawas menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK dan PA-KPA. Nah, sekali lagi ya, ini karena ada PA-KPA, ini kurang tepat ya. Nah, tapi kita simpan dulu di sini. Ini ya, kurang tepat ya karena ada PA-KPA sini. Jadi salah yang opsi B. Kita lanjut opsi C. Tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK. Nah, ini betul ya. Jadi disampaikan kepada PPK. Tapi sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim pengawas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Sedangkan opsi D di sini dikatakan bahwa tim pelaksana menyampaikan hasil pekerjaan kepada PPK dan tim PPK. Tim PPK ini siapa ya? Ini tidak jelas untuk opsi D. Sehingga yang paling tepat di sini adalah opsi C, teman-teman. Lanjut lagi, masih subtes indikator kompetensi pelaksanaan serah terima ya, serah terima swakelola tadi. Di sini disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan kelurahan sepanjang 100 meter melalui swakelola tipe 4, pada progres 50%, terdapat bagian jalan yang spesifikasi ketebalannya kurang dari yang dipersyaratkan gitu. Maka terhadap kondisi ini apa yang akan dilakukan? Tadi kita ketahui bersama bahwa tim pelaksana swakelola melakukan evaluasi kegiatannya dan selanjutnya melaporkan kepada PPK melalui tim pengawas bagaimana progres pekerjaan. Nah, sehingga ketika pekerjaan ini ya sudah selesai 50%, sudah dilakukan evaluasi oleh tim pelaksana ya, tetapi masih ada ketebalan yang kurang. Nah, biasanya ini karena sudah dikerja, ya, jalan ini sudah selesai gitu, sudah di aspal atau sudah dibeton ya. Kadangkala si tim pelaksana swakelola ini enggan untuk melakukan pembongkaran kembali seperti itu kan. Ini karena sudah akan rugi ya seperti itu kalau bongkar lagi. Nah, biasanya kita tahu bahwa ini ada kekurangan, itu kita tahu pada saat yang namanya pemeriksaan ya yang dilakukan oleh tim pengawas gitu. Nah, sehingga untuk soal ini ketika kita lihat jawaban yang opsi A, tim pengawas menyampaikan ketidaksesuaian kepada tim pelaksana dan juga PPK. Ini masuk ya. Jadi tim pengawas yang akan melihat bahwa oh ini ada kekurangan ya. Ini sudah selesai 50%, tapi ketika diperiksa, diukur di lapangan dibandingkan dengan kontrak, itu adalah tugas dari tim pengawas. Nah, ternyata ditemukan bahwa ketebalannya itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kontrak gitu. Maka si tim pengawas ini akan menegur si tim pelaksana. Tapi tata cara swakelola itu, ketika tim pengawas sebelum dia menegur, dia harus lapor dulu kepada PPK, ya, agar PPK dapat melakukan tindakan korektif seperti itu. Jadi PPK sampaikan nanti kepada pengawas, oh ya silakan ditegur, itu bongkar. Seperti itu biasanya di lokasi proyek ya. Nah dibongkar, baru tim pengawas ini dia lakukan koreksi ya semacam itu kepada tim pelaksana bahwa ini tidak sesuai ya silakan dibongkar gitu. Jadi tim pengawas ini tidak bertindak sendiri seperti itu teman-teman.
karena mereka menjadi bagian dari organisasi pengadaan untuk swakelola dan PPK ini berada di luar ya struktur tim pengawas seperti itu. Jadi PPK ini ya kurang lebih dalam strukturnya jadi ada PPK, kemudian tim penyelenggara ini di bawah sini teman-teman, seperti itu ya kira-kira gambarannya. Yang opsi B, jadi opsi A tadi betul. Opsi B ini tim pengawas menulis dalam laporan sebagai bahan serah terima. Nah, ini salah ya. Karena ada ketidaksesuaian, maka tidak mungkin dilakukan serah terima ya. Yang C, tim pelaksana melaporkan kepada tim pengawas. Nah, ini kan rules-nya tadi ya, dikatakan bahwa tim pelaksana ini melapor kepada PPK ya, seperti itu. Melalui tim pengawas. Nah, jadi ini agak kurang lengkap. Dan opsi D, tim pelaksana dan tim pengawas melakukan pemakluman. Nah, ini lebih parah lagi ya, teman-teman. Sehingga ketemu jawabannya yang opsi A. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya untuk soal K6 ini, silakan teman-teman. Kalau ada yang belum dipahami, bisa kita diskusikan bersama. Mungkin Bu, Ya, silakan Mas Fahad. eh, dalam tipe 4 ini Bu, saya agak bingung sedikit tahu gimana ya. Karena gini, ini dalam pengalaman dalam Pokmas ini, kadang-kadang hanya ketua Pokmas itu atau beberapa orang yang paham, Bu. Jadi kan di tipe 4 ini tim persiapan pelaksana pengawas dari mereka semua. Maksud saya ketika ada bentuk seperti ini kejadiannya, mungkin si tim pengawas dia takut Bu memberikan atau menegur oleh pelaksana karena ada kekurangan, karena ini ditunjuk oleh ketuanya sendiri dan dari mereka sendiri. Ini bagaimana menurut Ibu untuk kepatuhannya ya untuk melaksanakan pekerjaan itu? Karena kadang-kadang di masyarakat ini tanda kutip ya, bukan semuanya masyarakat ada dibentuk kelompok, oke kamu masuk aja ya, masuk dicopot-copot aja gitu Bu. Tapi kadang-kadang tugasnya nggak ada. Jadi agak saya ragukan kalau pekerjaan di tipe 4 ini kurang akuntabilitasnya seperti itu Bu. Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Tohab ya. Ini Mas Tohab sudah siap jadi PPK, ini bisa memitigasi risiko itu. Yang mana ketika PPK-nya berpikir seperti itu sebelum pelaksanaan kontrak, maka harus dituangkan di dalam rancangan kontrak ya, bentuk mitigasi risikonya bagaimana, supaya tidak kejadian seperti yang disampaikan oleh Mas Tohab gitu. Nah, dalam swakelola itu sendiri, ketika swakelolanya adalah tipe 4, yang mana tipe 4 ini semua anggota timnya berasal dari Pokmas ya, seperti itu. Maka dari dinas ada yang akan, apa ya namanya, saya lupa istilahnya itu. Eh, Dia semacam pendamping, seperti itu teman-teman. Nah, dia akan mendampingi proses pelaksanaan swakelola ini. Saya lupa istilahnya apa ya namanya untuk tim pendamping ini, tapi biasanya kita menyebutnya sebagai tim pendamping. Nah, tim pendamping ini adalah orang teknis gitu yang paham tentang apa ya, dari kegiatan itu. Misalnya kalau swakelola konstruksi, berarti pendampingnya ini dari orang konstruksi seperti itu. Kalau swakelolanya misalnya kegiatan untuk misalnya sosialisasi ya seperti itu, sosialisasi pendidikan atau apa seperti itu, maka yang diturunkan dari dinas ini adalah pendamping yang memahami bagaimana teknis pekerjaan untuk kegiatan sosialisasi tadi ya di bidang pendidikan. Seperti itu Mas Tohab. Terima kasih Bu. Oke, yang lain gimana teman-teman? Ini kalau Anda lanjut nanti sudah lulus level 1 dan lanjut ke level 2, ini ada soal ini ya yang ditanyakan oleh Mas Bu, Tohab ini. Pernah keluar. Iya, Mas Fadli gimana? izin Bu, kayak saya agak ini sih agak blank. Hmm. Cara membedakan yang tipe 3 sama tipe 4 itu, tadi kan yang kelompok tani itu termasuk tipe 3 ya. Terus yang dari soal Eh, yang Kelompok tani tipe 4 nih. tipe 4 ya. Ah, betul. Karang Heeh. Taruna yang tipe 3. Nah, Karang Taruna tipe 3. Nah, terus eh saya tuh Karang Taruna itu kan apa ya konotasinya kan juga masyarakat ya, terus kayak kumpulan pemuda gitu kan. Betul. Terus
kalau lebih detail lagi cara membedakannya itu sebenarnya spesifikasinya tuh gimana yang tipe 3 sama tipe 4. Karena kan Oh, kalau yang tipe 3 organisasi masyarakat ya. iya, Nah, betul. terus yang tipe 4 kelompok masyarakat gitu. Oke, mantap nih Heeh. pertanyaan dari Mas Fadli ini. Flashback ke Oke. belakang lagi Bu ini. Iya, iya, betul, betul. Nah, jadi betul ya, ketika PPK misalnya, Anda semua sudah lulus, insya Allah sudah jadi PPK ya, eh, melakukan identifikasi yang tipe swakelola di tahap perencanaan ya. Ini mau membedakan yang mana ini. Bisa saja terjadi kesalahan dalam pemilihan tipe swakelola ini. Anda tetapkan sebagai tipe 4 ya, karena pelaksananya dari masyarakat. Nah, tapi ternyata masuknya ke tipe 3. Lalu bagaimana cara kita mengetahui, oh kalau ini tipe 3, kalau yang begini tipe 4. Nah, kita perlu ketahui bahwa ada syarat ya dalam eh, pemilihan gitu atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ormas ataupun pokmas seperti itu. Nah, kalau yang tipe 2 itu pelaksananya KLPD lainnya ada syaratnya juga, tapi syaratnya lebih mudah. Yang mana untuk penyelenggara swakelola tipe 2, KLPD lain pelaksana swakelola itu harus memiliki sumber daya yang cukup ya dan juga memiliki kemampuan teknis dalam menyediakan barang jasa yang diswakelolakan. Misalnya ada swakelola tipe 2 misalnya. Misalnya dinas eh, atau bagian pengadaan ya UKPBJ ini terdapat anggaran untuk melakukan BIMTEK pengadaan barang jasa pemerintah sekaligus ujian yang mana ketentuannya di LKPP pelaksanaan kalau BIMTEK itu bisa dilaksanakan oleh sendiri ya seperti itu atau bisa dilaksanakan oleh KLPD lain seperti itu atau oleh ormas silakan. Tapi kalau sudah menyebut ujian, nah ada ketentuan tersendiri dari LKPP yang mana pelaksana ujian itu harus LPPBJ yang terakreditasi di LKPP gitu. Jadi lembaga pelatihan pengadaan barang jasa yang sudah terakreditasi di LKPP hanya itu yang bisa melaksanakan swakelola untuk ujian ya. Jadi semisal Deskai karena kami belum mengajukan ke LKPP berarti tidak bisa melaksanakan ujian, hanya bisa melaksanakan pelatihan seperti itu. Nah, ketika si bagian pengadaan ini dia akan mencari siapa ya calon pelaksana swakelola. Tadi syaratnya jelas ya kalau ujian berarti harus LPPBJ gitu. Nah, LPPBJ ini ada dua, teman-teman. Ada LPPBJ dari pemerintah, ada LPPBJ swasta. LPPBJ pemerintah itu adalah BPSDM ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah terakreditasi di LKPP seperti itu. Nah, tapi kalau dari swasta, swasta ini biasanya dari asosiasi profesi ya semacam itu misalnya IAPI, IAPI punya LPPBJ dan juga sudah terakreditasi di LKPP, nah bisa melaksanakan. Nah, tapi selain itu tidak bisa. Kenapa? Karena syarat tadi ya, gitu. Nah, sama halnya dengan kalau ada kegiatan misalnya penyusunan kajian misalnya bagian hukum ya atau biro hukum ini punya anggaran untuk menyusun peraturan daerah, misalnya seperti itu. Nah, untuk menyusun peraturan daerah ini, apakah peraturan daerah itu berkaitan dengan misalnya sektor pendidikan ya atau sektor apa ya seperti itu. Nah, maka bagian hukum atau biro hukum ini akan mencari ya calon pelaksana swakelola yang relevan tadi kan ketentuannya kalau swakelola tipe 2 berarti pelaksananya harus memiliki sumber daya ya dan kemampuan teknis untuk mengerjakan pekerjaan swakelola itu. Jadi kalau tadi kegiatannya kajian hukum, siapa kira-kira yang bisa melaksanakan kajian hukum tersebut? Nah, tentu saja salah satunya ya calon pelaksana swakelola ini adalah misalnya dari perguruan tinggi gitu ke Fakultas Hukum ya misalnya. Atau kalau peraturan terkait yang akan disusun ini, misalnya naskah akademis, ini akan disusun terkait peraturan bupati atau peraturan daerah di bidang atau di sektor pertanian atau di sektor seni budaya. Maka calon pelaksananya juga harus di bidang yang relevan dengan itu. Jangan sampai bidang pertanian tapi yang nyusun kerjasama dengan universitas tapi pelaksananya dari fakultas teknik. Nah, itu kan tidak relevan. Jadi harus sesuai ya kemampuan teknisnya dan juga sumber daya tadi. Seperti itu teman-teman. Itu kalau tipe 2. Nah, kalau yang tipe 3 syarat penyelenggara dari swakelola. Yang pertama itu harus berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan.
Nah, bagaimana kita tahu kalau masyarakat ini mereka membentuk kelompok ya atau membentuk perkumpulan, tapi sudah berbadan hukum tadi. Badan hukum ada dua ya, badan hukum yang yayasan atau badan hukum perkumpulan. Kalau badan hukum yayasan ini, seingat saya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Itu dari notaris kalau saya tidak salah ingat. Kalau badan hukum perkumpulan, dia terdaftar di Badan Kesbangpol seperti itu. Nah, tapi kemarin saya cerita dengan teman saya dari Kesbangpol ya. Katanya sekarang walaupun badan perkumpulan juga sudah harus terdaftar katanya di Kemenhumkam seperti itu. Nah, cara mengeceknya teman-teman bisa lihat di kalau saya tidak salah ingat AHU ya, ahu.go.id atau apa itu. Itu ada di tabel bahan data teman-teman ya. Jadi di tabel bahan data di situ di rangkuman ya, rangkuman yang ada di deskripsi grup, di situ sudah disertai dengan tabel resiko dan juga tabel bahan data ya, yang mana untuk kegiatan swakelola itu, nah ada bahan data yang ditanyakan oleh Mas Fadli tadi ya, gitu. Jadi ketika kita supaya tidak terjadi resiko ya atau bahan data yang diperlukan ketika kita mau menetapkan tipe swakelola apakah tipe 3 atau tipe 4, maka kita lihat dulu di AHU tadi ya, gitu. Jadi di ahu.go.id. Nah, di dalamnya ini sudah tertera nanti, oh kalau ini ya apa perkumpulan atau apa. Nah, ini sudah terdaftar. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Mas. Kalau tidak terdaftar, berarti dia tidak masuk dalam yang namanya organisasi masyarakat seperti itu ya. Jadi kalau tidak organisasi masyarakat, berarti dia berasal dari kelompok masyarakat. Nah, untuk yang tipe 3 tadi, selain punya badan hukum ya atau terdaftar gitu di AHU tadi, dia juga harus memiliki NPWP gitu. Status valid keterangan wajib pajak ya, KSWP-nya harus ada. Itu harus dilihat oleh teman-teman di KLPD penanggung jawab anggaran. Kemudian memiliki struktur organisasi atau struktur kepengurusan yang juga termasuk di dalamnya ada ADART, teman-teman, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, ini yang harus kita cek sebagai KLPD penanggung jawab anggaran ya, ada tidak? Kalau ada berarti bisa masuk dalam tipe 3. Nah, kemudian ketentuan berikutnya juga harus punya pekerjaan ya si calon pelaksana swakelola ini dia bergerak di bidang yang sama gitu dengan apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya tadi ya ada buta masyarakat yang buta baca ya seperti itu, buta huruf, maka pelaksana swakelolanya juga bukan dari yang tidak sesuai ya seperti itu. Misalnya remaja masjid, kita mau remaja masjid ini kan masuk dalam apa ya Pokmas ya atau Ormas ya, nanti kita lihat apakah dia terdaftar dalam AHU tadi gitu. Kalau misalnya dalam Pokmas maka kita harus lihat ini tadi buta huruf. Remaja masjid ini kan pekerjaannya berbeda ya, bidang bidang apa ya, kompetensinya beda lah untuk remaja masjid ya dengan yang buta huruf. Sehingga kita cari gitu mana kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bidang tugasnya ya atau pekerjaannya itu berkaitan dengan ini. Bagaimana cara ya mengajar ya seperti itu untuk orang-orang yang buta huruf. Nah, ini harus relevan, teman-teman. Selain pelaksana ormas atau tipe 3 tadi ini harus memiliki kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang akan diadakan, juga ada syarat mereka punya personil tetap ya. Personil tetap dengan keilmuan dan kompetensi gitu atau kemampuan teknis ya dan juga punya pengalaman teman-teman dalam menyediakan barang jasa sejenis yang akan diswakelolakan. Misalnya tadi Biro Pengadaan ada anggaran untuk BIMTEK dan ujian pengadaan. Nah, maka sudah ketemu nih kita mau kerjasama tipe 3 dengan BPSDM misalnya. Nah, BPSDM tadi kan syaratnya ya harus terdaftar di LPPBJ gitu. Nah, maka mereka juga harus punya tenaga ya atau personil tetap gitu. Misalnya mereka punya narasumber tetap gitu untuk mengajar. Mereka juga nanti membutuhkan tenaga ahli dari LKPP gitu. Tenaga ahlinya siapa? Pengawas ujian ya seperti itu. Nah, jadi harus ada
personil gitu yang memiliki kompetensi yang sejenis dan juga pengalaman teknis tentu saja teman-teman sesuai dengan barang jasa sejenis yang akan diswakelolakan. Kemudian untuk ormas ini harus punya kantor ya, punya kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas apakah milik sendiri ataupun sewa itu tidak masalah. Dan ketika ormas ini akan melakukan kemitraan ya seperti itu maka harus ada eh, perjanjiannya seperti itu yang diberikan kepada instansi penanggung jawab anggaran sebagai bukti bahwa mereka akan melakukan ya namanya kemitraan. Sedangkan untuk tipe 4 ini sebenarnya lebih mudah ya daripada tipe 3. Nah, syaratnya untuk yang tipe 4, jadi dia tidak harus terdaftar di mana ya sebagai kelompok masyarakat, tidak seperti itu. Syaratnya itu hanya dua, teman-teman. Yang pertama, memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi harus berasal dari lokasi itu. Beda halnya dengan tadi ya buta huruf misalnya di pedalaman, kemudian yang akan melaksanakan Badan Hukum Perkumpulan Sekolah Merenung tadi itu misalnya dari kota, itu kita bawa ke sana. Nah, itu tidak masalah kalau ormas. Tapi kalau pokmas tidak bisa. Ya, harus yang ada di lokasi itu. Tidak bisa kita ambil kelompok masyarakat dari luar untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di lokasi tersebut seperti itu. Dan juga tentu saja memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang akan diswakelolakan. Kalau di daerah ya pengalaman saya kalau di Pemda itu kalau di kabupaten kami untuk swakelola ini eh, yang tipe 3 ya atau yang tipe 4 itu kalau tipe 3 itu biasanya ada penetapan dari kepala daerah ya ini bahwa mereka merupakan kelompok masyarakat ataupun merupakan ormas seperti itu. Dan kalau yang Pokmas ini terlebih khusus pada apa ya ada namanya semacam penetapan dari kepala desa seperti itu. Itu menjadi persyaratan tambahan dalam melaksanakan swakelola tipe 4. Jadi harus diketahui oleh kepala desa bahwa benar di desa tersebut ada kelompok masyarakat, misalnya kelompok tani. Tadi seperti itu ya. Jadi kepala desa juga terlibat di dalamnya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan ya. Nanti kalau sudah jadi PPK mau pelaksanaan itu seperti itu kurang lebih gambarannya bagaimana cara kita mengidentifikasi ya bahan data apa yang kita butuhkan ketika kita akan melakukan penetapan jenis barang jasa supaya tidak terjadi resiko kesalahan dalam penentuan tipe tadi ya seharusnya tipe 3 malah kita pilih tipe 4 ataupun sebaliknya seperti itu teman-teman. Dan apa yang ditanyakan oleh Mas Fadli ini juga kemarin sempat keluar di soal ujian ya untuk soal ujian mitigasi resiko dan pernah juga keluar di soal ujian bahan data. Nah, itu ada di modul, di rekaman sebelumnya juga kalau tidak salah saya pernah jelaskan ini ya, untuk pemaparan materi. Dan besok ketika teman-teman masuk ke sesi berikutnya, ini kan sesi coachingnya di minggu pertama. Nah, sesi berikutnya itu kan mulai pemaparan materi ya dengan para tutor. Nah, di situ akan dijelaskan bagaimana ya atau apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan untuk pelaksanaan swakelola. Seperti itu kira-kira Mas Fadli. Oke, Apakah Bu. bisa menjawab? Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi Oke. semacam kayak cascading aja ya sebenarnya. Mm-mm. Tipe 1 Betul, itu betul. kita sendiri, terus tipe 2 KLPD lain, terus tipe 3 itu organisasi masyarakat yang berbadan hukum kan. Betul, Terus betul, yang tipe 4 yang paling bawah gitu. betul, betul. Ah, Nah, terus nyambung Bu sedikit lagi. Kalau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu kan Mm-mm. sebenarnya kayak penyedia atau pelaku usaha ya. Nah, Iya, itu apakah masuk tipe 2 atau dia eh, sebagai pelaku usaha kayak apa ya kayak perusahaan-perusahaan biasa gitu, Bu? iya. Kalau BUMN, BUMD itu dia masuknya ke penyedia sebenarnya kan? Ke situ dia masuknya. Seperti itu. Iya, Oke, saya ingat saya siap, Bu. masuk di Mm, situ, Mas. Heeh. oke. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau diskusi terkait swakelola ini? Gimana? Apakah sudah clear? Yang lain gimana? Aman? Aman saja ini sampai dengan indikator kompetensi yang ketiga ya terkait yang kedua terkait pelaksanaan teman-teman.
Ini kalau udah clear, mungkin kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada soal, ini ada agak banyak ya ini. Ini 3 soal. Oh ini udah sama soal bonus ini ya. Dinas Kebudayaan Kabupaten XYZ melaksanakan swakelola penyusunan buku profil budaya gitu. Kerjasama dengan Universitas A. Nah, jadi karena Universitas A, kita lihat pelaksananya Universitas A. Ya, namanya PTN ini bisa 2 kemungkinan ya, teman-teman. Bisa swakelola tipe 1 kalau KLPD penanggung jawab anggaran adalah Kementerian Pendidikan. Itu tipe 1 masuknya. Tapi selain Kementerian Pendidikan berarti masuk tipe 2. Nah, ini kan bukan Kementerian Pendidikan ya. Berarti ini masuknya tipe 2. Langsung kita identifikasi ya, tipe 2 di sini. Selanjutnya, Rektor Universitas A menetapkan LPPM ya sebagai pelaksana swakelola. Gitu. Jadi sudah tipe 2, lalu si rektor ini, kan si rektor kalau tipe 2 ya ada MOU ya. Jadi ada namanya MOU di tahap perencanaan ketika PPK menetapkan ya atau menentukan tipe dari swakelola, kemudian PPK bilang oh ini tepatnya masuk tipe 2 gitu. Nah, si PA-KPA kan akan menetapkan dokumen perencanaan itu. PPK sampaikan bahwa ini Pak, nanti cocoknya masuk di tipe 2 gitu. Nah, sebelum penetapan tipe tersebut, si PA-KPA ini harus silaturahmi dulu ke calon pelaksana swakelola gitu ya. Kalau tipe 2. Nah, ditanyakan ke KLPD lain itu ketemu dengan pimpinannya, sampaikan bahwa kami rencana tahun depan ini akan ada kegiatan swakelola seperti ini. Gitu. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kami, kemudian kami lihat di lapangan, ini ternyata universitas ini ya, Universitas Negeri A ini layak gitu untuk dikerjasamakan pekerjaan ini. Gitu disampaikan ke rektor ya. Nah, ketika rektor biasanya dia minta mempelajari dulu kan proposal atau KAK ya ataupun spektek yang disusun tadi ini. Ketika si universitas ini mempertimbangkan, ya, kemudian mereka setuju ya bahwa mereka bersedia tahun berikutnya itu mereka bersedia untuk melaksanakan swakelola ini gitu. Nah, langsung diikat dengan MOU. Kenapa? Karena pimpinan KLPD lain itu kan berganti-ganti, teman-teman. Bisa saja hari ini rektornya Pak A, besok rektornya berganti ya Pak B. Begitu juga dengan pimpinan OPD. Hari ini kepala dinasnya si X ya, tahun berikutnya kan bisa saja terjadi mutasi ya seperti itu. Diganti dengan si Z misalnya. Sehingga kita ikat. Karena kalau beda pimpinan, ini kebiasaan ya, apalagi di Pemda, itu kalau ganti kepala daerah, ganti lagi kebijakan ya. Nah, ngikut ke bawah kan, ganti kepala dinas, ganti lagi apa kegiatan yang akan dilakukan kan seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga supaya tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tahun berikutnya, karena tahap perencanaan ini kan masih T-1 ya, sebelum tahun anggaran berjalan gitu. Nah, jadi kita ikat dulu dalam MOU sehingga kalau tahun depan terjadi pergantian rektor, kita sudah punya dasar hukum lah seperti itu bahwa oh ini kemarin kita sudah bicarakan ya. Tinggal ditindaklanjuti dengan kontrak swakelola seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa di sini kita tidak kontrak hanya pakai MOU? Karena dalam Perpres pengadaan itu ada larangan berkontrak sebelum tersedia anggaran gitu. Ini posisinya masih T-1 ya, masih tahap perencanaan. Di sini belum ada DPA. DPA baru ada biasanya di awal tahun kan. Jadi belum boleh berkontrak situ, anggarannya belum pasti. Bisa saja dari anggaran misalnya 200 juta, ketika penetapan anggaran biasanya bisa saja terjadi pengurangan ya atau rasionalisasi anggaran mungkin sebagai 150 juta misalnya seperti itu. Makanya belum boleh berkontrak. Jadi hanya diperbolehkan untuk membuat MOU saja khusus untuk tipe 2 gitu. Nah, nanti ketika si rektor ini sudah setuju ya, sudah tanda tangan MOU, ketika kita berada di tahun anggaran berjalan, sudah terima DPA, maka kita akan bergeser kan dari tahap perencanaan ke tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan tadi ada finalisasi kontrak dan juga penandatanganan kontrak. Nah, maka disitulah disusun yang namanya kontrak ya. Dan sebelum finalisasi kontrak tadi ada tahapan atau ada kegiatan di tahap persiapan yaitu penetapan tim penyelenggara, teman-teman. Nah, tim penyelenggaranya kalau tipe 2, tim persiapan dan tim pengawas
itu kan berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran ya. Berarti akan di-SK-kan ya, di-SK atau ditetapkan oleh pimpinan OPD itu. Nah, tapi tim pelaksana, nah ini kan berasal dari universitas tadi ya, gitu. Berasal dari pelaksana swaklola, yang mana pelaksana swaklola itu tadi Universitas Negeri A. Penetapan tim penyelenggara, ini siapa saja orangnya. Nah, dari mana kita tahu siapa saja orangnya? Yang tahu ini adalah universitas tersebut, gitu. Nah, maka rektor ini akan menetapkan siapa yang akan menjadi tim pelaksana. Misalnya ditetapkan, ini karena kegiatan penyusunan buku profil budaya, nah, mungkin pelaksananya misalnya dari fakultas misalnya sosial budaya ya, seperti itu teman-teman, dari fakultas sosial budaya atau fakultas apa gitu ya. Di sini ditetapkan LPPM gitu. Nah, ditetapkan bahwa ada LPPM di universitas tersebut. Maka penyelenggaranya ini berasal gitu ya, atau pelaksananya berasal dari LPPM tersebut gitu. Nah, di sini ditanyakan selanjutnya rektor Universitas Negeri A menetapkan LPPM ya sebagai pelaksana swakelola. Nah, maka penetapan anggota tim pelaksana swakelola tersebut ini dilakukan oleh siapa, teman-teman? Jadi kan rektor sudah tetapkan, oh ini LPPM nanti yang akan melaksanakan gitu. Tapi orang-orangnya siapa ini dari LPPM itu? Rektor hanya menetapkan, oh iya ini sudah LPPM. Nah, tapi dari mana ini kita tahu siapa ya LPPM ini siapa saja gitu? Berapa orang? Ya, seperti itu. Dari mana kira-kira yang teman-teman yang paling tepat ini ABCD? Kalau yang A tidak mungkin ya, kepala dinas. Ini kan sudah di ranah pelaksana ya, gitu. Apalagi yang B, PPK. Ini lebih tidak mungkin lagi. PPK tidak ada urusan sini. Kalau rektor, ini rektor tadi sudah tetapkan ya. Ini LPPM yang akan laksanakan, gitu. Jadi sudah diserahkan gitu kepada ketua LPPM, gitu. Nanti ini ya kamu laksanakan ya. Sudahlah, terserah orang-orangnya siapa saja, kamu yang lebih tahu, gitu. Sehingga yang paling tepat untuk soal ini adalah ketua LPPM, teman-teman. Si ketua LPPM itu karena sudah diserahkan tanggung jawab oleh Pak Rektor untuk menjadi pelaksana swakelola, maka dia akan memilih siapa ini dari LPPM itu yang akan menjadi tim pelaksana sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 8. Ketentuan pelaksanaan PBJ secara swakelola yang dilaksanakan oleh Ormas diantaranya. Nah, kalau yang opsi A, tenaga ahli maksimum 50%. Salah ya. 50% ini untuk tipe 1. Kalau Ormas tipe 3, itu tadi ya, maksimal 10% di sini. Yang opsi B, pelaksanaan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara PA-KPA dan pengurus Ormas. Ya. Untuk tipe 2, tadi ada MOU antara PA-KPA dengan calon pelaksana swakelola. Tapi kalau untuk tipe 3, itu tidak perlu MOU ya. Gitu. Tidak perlu MOU sini sehingga bisa langsung kontrak swakelola itu dengan PPK, teman-teman. Sehingga untuk opsi B ini kurang tepat. Yang C, pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK, ini betul, dengan pengurus Ormas. Nah, betul ya, Ormas. Ini kontraknya seperti itu. Di sini dikatakan juga pengurus Ormas selaku penerima kuasa. Karena seharusnya yang tanda tangan kontrak itu antara PPK dengan ketua atau pimpinan dari Ormas tersebut. Jadi ini masih relevan. Untuk yang D, ini dikatakan tanda tangan dengan Pokmas ya, sedangkan di sini tipe 3. Sehingga jawaban paling tepat di sini adalah opsi yang C, teman-teman. Kemudian untuk indikator kompetensi yang pengawasan, pengendalian, dan juga pelaporan pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana untuk pengawasan swakelola, tadi ya, tim pengawas itu dia mengawasi 3 hal, teman-teman. Ada yang namanya administrasi, ada yang namanya teknis, ada yang namanya keuangan. Nah, ini berbeda ya dengan yang pengawas lapangan untuk yang melalui penyedia. Kalau melalui penyedia itu kan hanya teknis ya, di lapangan seperti apa progres pekerjaan. Tapi kalau swakelola, dia akan membantu PPK. Dia akan cek di lapangan bagaimana progres pekerjaan, sudah sejauh mana, berapa persen realisasi di lapangan. Nah, dia akan mengecek juga administrasi gitu. Jadi ada tidak kontraknya, jadi ada checklist gitu. Ada tidak dokumentasinya gitu.
Sehingga dia akan nanya ke pelaksana swakelola, mana laporannya, gitu. Mana realisasi minggu pertama, mana progres pekerjaan atau bobot pekerjaan, gitu. Mana foto-fotonya, seperti itu teman-teman ya. Dan juga keuangan. Nah, keuangan ini jelas ya bagaimana nanti pembayaran, apakah sudah sesuai dengan apa yang realisasi di lapangan seperti itu. Nah, di sini ditanyakan aspek yang diawasi dalam pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh tim pengawas. Nah, yang opsi A di sini hanya pengawasan substansi pekerjaan. Nah, ini tidak jelas ya substansi pekerjaan yang mana, apakah teknis. Yang B hanya pengawasan administrasi dan keuangan. Salah ya. Yang betul adalah yang C, pengawasan teknis, administrasi, dan juga keuangan seperti itu. Ini soal sering kali muncul ya teman-teman dari zaman dulu saya ujian sampai sekarang ini sering kali ditanyakan. Ini masih soal pemahaman. Nomor 10, pengawasan PBJP secara swakelola dengan mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan ya, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pengawasan dan serah terima. Merupakan aspek pengawasan yang mana? Nah, bukti-bukti pelaksanaan. Bukti-bukti pelaksanaan ini dalam bentuk apa, teman-teman? Biasanya dalam bentuk absensi mungkin atau dalam bentuk foto ya, dokumentasi gitu. Nah, itu masuk di aspek administrasi. Seperti itu ya untuk yang nomor 10 ini. Kemudian ada lagi nomor 11. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan swakelola dinyatakan telah sesuai, maka hasil pemeriksaan itu akan diserahkan kepada PPK untuk dituangkan dalam mana, ya. Ini kan hasil pemeriksaan ini sudah sesuai ya. Berarti sudah dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, tentu saja pemeriksaan ini dengan BAHP. Kalau sudah BAHP, baru diserahkan kepada PPK. Maka PPK akan melakukan serah terima hasil pekerjaan dan dituangkan dalam BAST, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih gambaran soal ujian yang sering keluar. Dan sekali lagi kita tidak tahu besok bank soal mana yang akan keluar di saat Anda ujian. Karena bank soal ini jumlahnya ada ribuan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa pastikan gitu yang bank soal mana. Tapi ketika teman-teman sudah membaca modul, sudah nonton rumus 12, ada triknya di situ ya, ada di YouTube saya di deskripsi grup kalau saya tidak salah ingat ada linknya, atau teman-teman bisa cari di YouTube rumus 12 PBJ. Nanti ketemu videonya, tolong diperhatikan ya. Ini dan sudah mengikuti kelas Zoom seperti ini karena rumus 12 itu sebenarnya sekarang sudah ada penyesuaian-penyesuaian ya, kurang lebih seperti itu. Nantilah saya bagikan untuk tips trik terbaru. Tapi selama pembelajaran kita, dan kalau teman-teman sudah nonton rekaman kelas privat angkatan 13, di setiap penjelasan itu saya kasih kisi-kisi soal di situ teman-teman. Dan alhamdulillah mereka di angkatan 13 kemarin itu 95% lulus ya. Jadi 3%, kalau tidak salah 2% yang belum lulus atau 3% mereka itu belum lulus karena masih menunggu ujian, dan ada yang ikut daring gitu. Daring ini seringkali tidak lulus ya, kebanyakan apa ya, ada resiko tidak lulus karena pada saat ujian kemudian mati lampu atau server ada kendala. Nah, di situ masalahnya teman-teman. Jadi saya sangat sarankan teman-teman nonton penjelasan di rangkuman atau di rekaman ya kelas privat 13 ataupun di kelas-kelas sebelumnya, karena di setiap kelas itu pasti beda ya apa yang didiskusikan. Jadi tergantung dari peserta. Kalau di kelas 13 mungkin pesertanya nanya apa gitu kan. Nah, jawabnya apa ya, diskusinya apa gitu. Apalagi yang rekaman privat 10, saya tidak tahu itu apakah ada di deskripsi grup. Karena privat 10 itu dan juga privat 11 kalau saya tidak salah ingat. Kebanyakan yang ikut di situ auditor ya. Jadi pembahasannya lebih teknis di situ teman-teman. Jadi kalau Anda mau belajar secara yang lebih teknis lagi, teman-teman bisa nonton rekaman privat 10 ataupun privat 11. Kalau tidak ada di deskripsi grup, nanti teman-teman bisa komen di grup, nanti akan saya share untuk materinya. Nah, untuk materi swakelola ini apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk yang supply chain management. Gimana materi swakelola sejauh ini? Sudah ada gambaran? Clear? Aman untuk swakelola, teman-teman? Ibu izin bertanya. Iya, silakan, Mbak.
eh, ada pernah contoh soal itu saya baca bahwa yang membedakan dari keempat tipe swakelola itu jawabannya adalah sanksi. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Oke. Nah, untuk sanksi ya, sanksi dalam swakelola. Nah, untuk tipe satu ini karena semua tim penyelenggaranya berasal dari KLPD yang bersangkutan, jadi kemungkinan besar yang pelaksananya ini tim persiapan, tim pelaksana dan juga tim pengawas ini berasal dari ASN, teman-teman. Nah, untuk ASN sanksinya mengikuti peraturan perundang-undangan ya tentang disiplin ASN. Misalnya kalau ada eh, ketidakpatuhan di dalam pelaksanaan swakelola, itu kan ada kalau berdasarkan peraturan disiplin ASN itu kan ada teguran lisan ya, ada teguran tertulis seperti itu. Bahkan kalau pelanggarannya berat ya itu bisa apa tunda pangkat ya seperti itu, bahkan pemecatan ya atau dimutasi atau apa ya seperti itu. Nah, tipe 2 juga kalau pelaksananya dari KLPD lain ya seperti itu juga teman-teman. Karena KLPD lain ini ASN jadi sanksinya sama ya kurang lebih dengan yang tipe satu. Tapi kalau tipe 3, tipe 4 karena pelaksananya dari masyarakat, nggak mungkin masyarakatnya kita kasih hukuman disiplin kan seperti itu untuk ASN itu. Nah, sehingga untuk swakelola tipe 3 ataupun tipe 4 sanksinya itu sesuai dengan apa yang dituangkan oleh PPK di dalam kontrak gitu. Ya, jadi kalau untuk sanksi ini tidak perlu sebenarnya kita negosiasikan dengan pelaksana swakelola ya. Langsung kita sampaikan di awal ketika finalisasi kontrak, sebelum tanda tangan kontrak, kita sampaikan kepada pelaksana swakelola. Nanti kalau kamu terlambat, saya kasih sanksi ini. Jangan lupa ya, gitu. Jadi seperti itu teman-teman yang membedakan antara tipe-tipe swakelola ini. Ya, ada di sanksi. Begitu Mbak Sundari. Gimana bisa menjawab apa yang ditanyakan? Jelas ya, Mbak Sundari? Ya, jelas, Bu. Oke, Bu, ada satu lagi? lagi. Iya, silakan. Kalau misalnya tadi itu pengawasan Mm-mm. tipe tipe 1 sampai tipe 4 Mm-mm. pengawasan tadi bagaimana ya saya lupa. Administrasi, teknis, Pengawasan. Iya, keuangan. Tipe 1 pengawasan itu tipe 1 apa? Mm-mm. Dia di bagian mana mengawasnya? Terus tipe 2 3 dan 4 itu Bu yang membedakan. Oke. Nah, jadi Iya, untuk pengawasan, bedanya ini iya. hanya personilnya berasal dari mana, seperti itu ya. Nah, kalau itu Oh, clear ya. iya. Tapi kalau apa yang dia awasi ini sama untuk keempat tipe ini. Jadi yang diawasi tadi ada 3 aspek. Administrasi, Hmm. administrasi ini berarti yang sifatnya administratif ya. Misalnya mungkin ada kertas kerja yang harus atau diperlukan oleh si tim persiapan misalnya ya. Yang mana tim persiapan tadi menetapkan ada penetapan tim penyelenggara swakelola dulu, kemudian ada penyusunan rencana kegiatan, maka si pengawas ini akan bertanya kepada tim persiapan, "Oi, mana kamu punya rencana kegiatan? Sini, store ke saya." Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada review terhadap spektek ataupun KAK, review terhadap RAB. Nah, si tim pengawas ini ya karena dia pemeriksa pekerjaan ya, dia pengawas pekerjaan, dan salah satu aspek yang diawasi tadi adalah administrasi. Nah, dia akan minta kepada tim persiapan. Makanya untuk tim pengawas ini di situ dipilih orang-orang yang mungkin agak ini ya, agak tegas seperti itu. Dia akan minta ke tim persiapan, mana itu berita acara review terhadap spektek. Apa semua yang aspek yang kamu review kemarin, mana buktinya? Jadi bersifat administratif. Kalau teknis berarti di lapangan ya, seperti apa hasil pekerjaan di minggu pertama ya, seperti apa itu si tim pengawas ini akan bertanya atau melihat langsung ya di lapangan. Ini, loh kok di lapangan seperti ini? Harusnya di minggu pertama ini sudah ada progres 10%, tapi kok di lapangan belum ya? Saya lihat eh, misalnya jadwal pelaksanaan yang tadi disusun oleh tim persiapan ya dan ditetapkan oleh PPK ini tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk tim pengawas tadi di aspek pengawasan teknis.
Kalau aspek pengawasan keuangan, berarti nanti ketika mau pembayaran, maka tim pengawas ini akan membantu si PPK ya. Nih, pembayaran seperti apa? Ada kwitansi tidak? Ada kontrak tidak? Kan yang namanya pembayaran, apalagi yang APBD ya, itu kan banyak sekali bukti-bukti dukungnya ya, dokumen pendukungnya seperti itu. Harus ada apa ya? Nah, ini yang akan diceklis-ceklis oleh si tim pengawas. Kurang lebih seperti itu, Mbak Sundari. Kira-kira bisa menjawab apa yang ditanyakan? Clear ya? Nah, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah clear, sudah aman, kita lanjut ke, jadi ini kita gabung ya untuk Bu, supply. Silakan Mas. Mungkin Bu, Fadil. yang tadi yang Mm-mm. perbedaan tim pengawas tadi Mm-mm. antara yang tipe 1, 2, 3, 4 tadi Bu, Mm-mm. itu dari unsur KLPD itu hanya untuk yang 1, 2 ya, satu dua Sama tiga tiga. ya. Oh Betul, sama betul. 3. Terus kalau Betul, yang 4-nya dari kelompok masyarakat sendiri tim pengawasnya. betul, Oh betul. iya. Iya, tapi ada pendamping ya kalau tipe 4 Oh ada pendampingnya. Kalau dari dinas. pendamping itu Uh-uh. jatuhnya ke pelaksana. Enggak, di luar unsur tim penyelenggara gitu. Oh, berarti di luar unsur pelaksana sama pengawas tadi ada tim pendamping untuk yang tipe Betul, 4. Gitu. betul, betul. Berarti lebih ke teknis ya, Bu, Iya, betul, pendampingnya. Oke, betul. oke, siap. Oke, iya Mas. Ada lagi teman-teman untuk swakelola? Kalau udah clear, kita lanjut ke soal SCM. Yang mana kalau teman-teman sudah menonton rekaman ya, penjelasan materi SCM ini, saya kira materi SCM ini tidak terlalu sulit ya. Hanya yang bikin kita sering apa ya salah menjawab biasanya di penggunaan istilah-istilah. Makanya kemarin saya sampaikan kalau untuk materi ini sebaiknya teman-teman nonton rangkuman ya, nonton rekaman sorry, nonton rekaman sehingga teman-teman bisa melihat secara utuh bagaimana ini ya. Dan juga besok di minggu kedua untuk pembelajaran kita ini teman-teman akan dijelaskan kembali oleh para tutor seperti apa ya materi 1 sampai materi 6. Saya harapkan pada saat sesi diskusi itu teman-teman juga bisa lebih aktif sehingga apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran ini bisa tercapai teman-teman. Nah, untuk pengantar SCM, namanya saja pengantar ya, jadi masih kulit luarnya dari materi SCM atau manajemen rantai pasok ini. Di sini kurang lebih ada 5 soal, tapi kalau yang saya lihat selama ini di bank soal asli itu hanya sekitar 3-4 soal mungkin teman-teman. Paling banyak 5. Jadi tidak terlalu banyak materi SCM yang ditanyakan pada saat ujian ya, karena ini memang hanya materi pendukung gitu. Teman-teman akan diuji kompetensinya terhadap bagaimana cara mengelola pengadaan itu kan. Nah, sehingga yang paling banyak ditanyakan itu di materi teknis teman-teman ya, materi perencanaan, materi pemilihan ya, materi kontrak dan juga materi swakelola. 4 poin ini ya, subtes ini yang paling banyak komposisi soalnya itu bahkan sampai 20-an. Untuk materi SCM di indikator kompetensi yang pertama, yaitu memahami tentang konsep dasar dari SCM itu sendiri. Yang mana untuk konsep dasar SCM, di situ kan kita melihat ya, segmen, itu rantai pasok, ada hulu, ada internal, ya, ada eksternal, seperti itu. Bagaimana tahapan dari pelaksanaan rantai pasok itu, ya, dari ada tahap perencanaan, gitu, atau planning, ada tahap penelusuran dan juga pengadaan ya, itu tahap sourcing, ada tahap make atau tahap kontraknya dan juga ada tahap deliver atau serah terimanya ya, pengiriman seperti itu. Dan untuk materi SCM ketika teman-teman pelajari di modul, materi SCM itu terbagi atas 3 pokok pembahasan teman-teman. Jadi di pembahasan pertama ya, yaitu tentang konsep dasar manajemen rantai pasok, ini sebenarnya belum berkaitan langsung dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi di situ masih menceritakan bagaimana ya pengelolaan rantai pasok ini yang dilakukan di perusahaan-perusahaan. Nah, ini kadangkala yang ketika kita belajar modul SCM, ini kita bingung apa ya kaitannya dengan SCM dengan PBJP. Kenapa ya kita harus pelajari materi SCM ini?
Seperti itu. Jadi masih kulit luarnya, masih secara umum bagaimana pengelolaan SCM. Yang mana untuk rantai pasok ini sendiri, ya namanya saja rantai pasok ya. Pasok ini kan pasokan gitu, persediaan barang jasa ya seperti itu teman-teman. Berarti kalau rantai pasok ini bagaimana barang jasa itu ya, ini dari tahap awal, yang mana barang jasa ini itu kan ada kita beli dulu ya, kita beli dulu sama yang namanya raw material teman-teman. Ini kita ambil contoh kasus, misalnya ada barang jasanya, misalnya ada barang ya, misalnya Indomie seperti itu. Jadi materi pokok bahasan pertama tadi ya masih SCM yang dilakukan di perusahaan-perusahaan. Jadi belum PBJP. Jadi kita ambil contoh kasus misalnya Indomie gitu. Nah, Indomie sebelum diterima oleh konsumen ya. Nah, ini kan ada apa ya? Ada stakeholdernya seperti itu. Ada rangkaian ya. Rangkaian dari mana ini asal muasal si Indomie tadi ini. Nah, tentu saja dari raw material. Raw material ini penghasil bahan mentah gitu ya atau bahan baku. Jadi kalau Indomie berarti mungkin ada dari petani apa tapioka ya seperti itu. Kemudian Indomie itu ada bumbunya, dari mana asal muasalnya ya? Ada apa minyak-minyaknya ya seperti itu. Dari mana asal muasalnya? Nah, sehingga raw material ini kan banyak ya. Ada yang tadi mungkin petani tapioka, kemudian minyak ya berasal dari mana? Itu petani kelapa sawit mungkin dan lain sebagainya. Nanti si raw material tadi hasil ya atau bahan mentah tadi itu akan dilakukan pembelian gitu. Pembelian oleh siapa? Tentu saja oleh si karyawan atau petugas dari perusahaan Indofood tadi ini, gitu kan? Nah, jadi dilakukan pembelian ke raw material. Nah, yang namanya pembelian ini mereka nyebutnya sebagai pengadaan gitu, mengadakan ya, tapi bukan pengadaan barang jasa pemerintah di sub pokok bahasan pertama gitu. Jadi mereka lakukan pembelian atau mereka lakukan pengadaan ya, itu bahan mentah ke raw material. Nah, nanti bahan mentah tadi itu kan akan diolah di pabrik ya di sini. Nah, diolah di pabrik, dari pabrik nanti akan disimpan ke gudang ya. Dari gudang itu akan didistribusikan ya ke tangan pelanggan. Seperti itu dikirim pakai transportasi ya dan lain sebagainya. Nah, alur proses SCM apa rantai pasok ya. Ini ada beberapa stakeholder tadi, ada raw material, ada pabrik ya, ada gudang, ada transportasi, ada konsumen. Nah, inilah yang disebut sebagai stakeholder, teman-teman. Stakeholder tadi ini membentuk rantai. Makanya disebut rantai pasok ya. Jadi pasokan atau persediaan itu dari mana ke mana seperti itu. Nah, itu rantai pasok. Manajemen rantai pasok, manajemen ini kan mengelola. Jadi bagaimana cara perusahaan itu mengelola supaya Indomie tadi ini tetap diproduksi gitu ya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tentu saja supaya bisa terus berproduksi, jangan sampai pelanggan cari di supermarket ternyata Indominya habis, mereka tidak mau seperti itu perusahaan ini, teman-teman. Karena kalau pelanggan cari Indomie, ingin makan Indomie kemudian habis di supermarket, mereka biasanya cenderung untuk berpindah ke brand lain ya. Nah, ini yang dijaga oleh perusahaan-perusahaan tadi. Mereka tidak ingin kehilangan pelanggan. Makanya mereka akan memastikan raw material tadi itu selalu tersedia. Petaninya yang mana? Petani A, B, C. Kalau tidak ada di petani A, maka petani B. Nah, mereka membuat daftarnya semacam itu. Siapa saja raw material, kapan dilakukan pembelian, harganya berapa, dan lain sebagainya. Mereka akan memastikan supaya bisa berproduksi di pabrik, apa yang harus mereka siapkan, ya. Pabriknya harus seperti apa, mungkin ada standar mutu atau apa ya, semacam itu. Kemudian supaya disimpan di gudang. Nah, mereka akan pastikan ini, teman-teman ya. Ini yang akan mereka kontrol di dalam proses SCM ini, teman-teman. Makanya disebut manajemen rantai pasok ya. Nah, untuk indikator kompetensi yang pertama, ya, pokok bahasan yang pertama itu adalah konsep dasar dari manajemen rantai pasok. Nah, rantai pasok ini tadi saya sampaikan di awal bahwa ada segmen-segmennya, teman-teman. Jadi kalau tadi dari raw material, kemudian ke pabrik ya, dari pabrik tadi ke gudang, dari gudang, kemudian ada transportasi atau pengiriman, kemudian mungkin di sini tadi Indomie mungkin ke supermarket ya, atau kemana gitu kan.
ini ada atau langsung ke tangan pelanggan ya seperti itu. Ini tadi stakeholder-stakeholdernya. Nah, segmennya, jadi mereka membagi segmen. Ini ketika terjadi kegiatan atau aktivitas dari raw material tadi pembelian kemudian hasil bahan mentah tadi itu diproduksi di pabrik. Nah, ini mereka sebut sebagai segmen hulu, teman-teman. Kemudian penerimaan ke gudang dari pabrik ke gudang, ini mereka menyebutnya sebagai internal karena berada di tengah-tengah, kan? Kemudian ketika barang tersebut dikirim ke tangan pelanggan, nah ini mereka menyebutnya sebagai hilir, seperti itu. Nah, sehingga ketika ditanyakan sini, ya pencarian pemasok yang dilakukan oleh suatu organisasi korporasi merupakan segmen dari mana? Pencarian pemasok, dicari siapa ini pemasoknya, siapa raw materialnya, itu ada di segmen hulu, gitu ya. Jadi jawabannya yang hulu di sini. Kemudian yang kedua, salah satu tahapan perencanaan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan. Proses tersebut merupakan gambaran aktivitas dalam segmen rantai pasok yang mana. Nah, identifikasi kebutuhan. Jadi, kapan kita lakukan identifikasi kebutuhan? Tentu saja sebelum kita ke raw material kan, itu ada tahap planning di situ, tahap perencanaan ya. Nah, di tahap perencanaan kita akan merencanakan siapa kira-kira calon penyedianya, siapa ya raw materialnya, apa saja bahan-bahan mentah yang akan dibutuhkan untuk bisa berproduksi. Nah, sehingga ini masih masuk di segmen yang namanya hulu, teman-teman, atau di tahap awal ya, seperti itu. Untuk indikator kompetensi yang kedua, yaitu memahami keterkaitan antara PBJ dengan manajemen rantai pasok. Di sini baru kita bisa akan melihat ya, apa keterkaitannya ya PBJ dengan manajemen rantai pasok tadi. Kenapa kita harus pelajari ini seperti itu. Nah, di pokok pembahasan yang kedua, kalau teman-teman sudah menonton rekaman, ini lupa tadi saya sampaikan di grup, kalau malam ini kita akan masuk juga ke sesi coaching yang SCM ya. Mohon maaf nih saya lupa. Nah, di materi yang kedua ini terkait keterkaitan PBJ dengan manajemen rantai pasok, di materi atau di modul di situ dijelaskan bahwa rantai pasok pemerintah atau kegiatan PBJP itu ada 3, teman-teman. Ada namanya kegiatan rutin atau operasional. Yang namanya kegiatan rutin berarti tiap tahun ada. Ya, misalnya pengadaan ATK tiap tahun ada. Pemeliharaan kantor ada tiap tahun. Makan minum rapat atau makan minum pasien ada tiap tahun. Maka ini masuk di kegiatan rutin. Kemudian yang kedua adalah kegiatan proyek. Yang namanya kegiatan proyek berarti bukan kegiatan rutin. Tidak tiap tahun ada. Ya. Sewaktu-waktu dia ada. Misalnya kantor rusak. Kan dilakukan misalnya pembangunan baru ya atau mungkin rehab, tapi tidak tiap tahun kita lakukan rehab seperti itu. Nah, itu masuk di kategori atau jenis kegiatan proyek. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan tanggap darurat, teman-teman. Nah, kegiatan tanggap darurat ini tidak masuk di kegiatan rutin, tidak masuk di kegiatan proyek karena ini tiba-tiba ya ada gempa bumi atau ada banjir, kemudian kepala daerah menetapkan bahwa ini adalah keadaan darurat, seperti itu. Tanggap darurat. Nah, ini masuk di sini, teman-teman. Di soal ditanyakan ya, sebuah organisasi pemerintah memerlukan pemeliharaan. Nah, kalau sudah ada kata pemeliharaan, apalagi di sini disebutkan secara periodik, berarti berulang, ya. Maka ini masuk di karakter PBJP dalam kegiatan rutin, teman-teman. Ini soal sering kali keluar yang nomor 3 ini. Kemudian yang nomor 4, rantai pasok pemerintah. Rantai pasok pemerintah itu terdiri dari rantai pasok pendek, rantai pasok panjang, dan rantai pasok kompleks. Maksudnya apa? Maksudnya rantai pasok pendek ya, pasokan tadi ya, rantai pasok teman-teman tahu ya tadi ya, rantai pasok ini ada stakeholder, ada raw material, ada pabrik, ada gudang, ada transportasi, ada konsumen. Nah, itu rantai pasok, membentuk rantai mereka. Nah, tapi ini rantai pasok pemerintah. Nah, rantai pasok pemerintah maksudnya kita beli barang jasa itu dari mana asalnya gitu. Nah,
pemerintah ini kalau kita beli, kita ambil contoh misalnya beli laptop. Beli laptop ini kita belinya kemana? Misalnya pemerintah. Apakah PPK, pejabat pengadaan, atau siapapun itu. Beli laptop, kemana kira-kira? Laptop 10 juta. Kita belinya kemana, teman-teman? Kita beli ke pabrik, mana kira-kira? Di toko, Bu. Oke, ke toko ya. Iya, Bu. Jadi hanya ada 2 stakeholder sini. Maka ini masuk di kategori ya rantai pasok pendek. Rantai pasok pendek itu hanya ada 2 stakeholder di dalamnya. Ada lagi rantai pasok panjang. Rantai pasok panjang ini ada 3 stakeholder. Ya, misalnya untuk rantai pasok panjang, misalnya ada pengadaan obat. Jadi kita ya pemerintah ini kita beli obat ke misalnya si rumah sakit ya. Kita beli obat misalnya ke Kimia Farma ya, seperti itu. Obat yang kita beli tadi bukan untuk kita konsumsi, tapi untuk kita serahkan ke pasien. Nah, ada 3 stakeholder sini ya. Ada si raw material, ada kita ya, ada pelanggan. Gitu. Nah, maka ini karena tadi rantai pasok pendek itu hanya ada 2. Berarti kalau ada 3, ini masuk di rantai pasok panjang, teman-teman. Ini untuk pengadaan obat dulu pernah keluar di soal ujian ya. Jadi apapun kasus yang disajikan di soal itu, teman-teman tinggal identifikasi. Ini pengadaannya apa, kita beli di mana gitu. Kalau rantai pasok kompleks, nah itu ada banyak sekali stakeholder di situ ya. Misalnya kalau pengadaan yang bersumber dari dana hibah gitu. Misalnya kami di Kabupaten Poso itu ada pembangunan rumah sakit ya. Rumah sakit itu ada kita pemerintah, ada kontraktor itu. Nah, tapi ketika membangun rumah sakit mau pencairan, nah itu kan agak sulit karena ini bersumber dari dana pinjaman. Jadi dananya atau anggarannya bukan tidak ada di si pemerintah tadi ini, tapi ada di lembaga pemberi jaminan ya. Seperti itu teman-teman. Sehingga ketika mau lakukan pembayaran, kontraktor mengusul dulu ya kepada PPK seperti itu. Kemudian PPK lagi akan mengajukan lagi ke lembaga pemberi jaminan itu ya, ada pihak-pihak lain lagi di sini, banyak sekali teman-teman stakeholder yang terlibat di dalamnya. Itu disebut sebagai rantai pasok kompleks ya. Sehingga untuk soal ini pembangunan puskesmas ya. Pembangunan puskesmas. Ini ada di contoh rantai pasok yang mana kira-kira? Kita bangun puskesmas. Ini kan puskesmas mau dibangun. Tentu saja butuh kontraktor ya. Jadi ada kita, pemerintah ya, misalnya Dinkes, Dinas Kesehatan gitu. Bangun puskesmas berarti butuh kontraktor ya, butuh penyedia barang jasa. Nah, seperti ini. Dalam pelaksanaan pekerjaan, ini kan ada gudang ya. Tadi stakeholder masih ingat ada raw material, ada pabrik, ada gudang dan lain sebagainya. Nah, ini pekerjaan ini kan ada gudang di sini, teman-teman. Sehingga ada 3 stakeholder gitu, yang namanya konstruksi itu ada gudang ya. Ada 3 stakeholder, beda dengan yang beli laptop tadi langsung ke toko langsung bawa pulang. Kalau di sini ada proses pengerjaan ya. Jadi ada gudang gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk konstruksi ini ya, kebanyakan 3 di sini, maka ini masuk ke rantai pasok panjang, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk indikator kompetensi yang kedua ya, keterkaitan PBJP, keterkaitan PBJ dengan manajemen rantai pasok itu biasanya soal-soal kasus gitu. Jadi teman-teman perlu memahami materi, baca modul, nonton rekaman, karena ini bukan materi teknis, sehingga teman-teman bisa baca modul atau rangkuman ya. Teman-teman nonton penjelasan di rekaman itu, sehingga teman-teman nanti besok bisa mengidentifikasi dengan mudah ya. Untuk indikator kompetensi yang ketiga, yaitu penerapan SCM dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Lebih ada 1 soal ya, yang mana penerapan SCM dalam PBJP itu ada di pemerintah itu yang namanya level atau tingkatan manajerial, teman-teman. Ada level strategis, level taktis, level operasional. Level strategis ini ada di pimpinan puncak ya, di PA-KPA, yang mana
PA-KPA ini menetapkan regulasi, ya, kebijakan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau lakukan SCM, ini kan biasanya ketika kita mau minta anggarannya, ya Pak, saya butuh lakukan penelusuran misalnya untuk pengadaan kertas suara gitu. Kami mau memastikan apakah tahun berikutnya itu kertas atau bahan baku dari kertas suara itu ada raw materialnya. Pak Kadis bilang, apa itu raw material? Dari mana kamu mau dapat anggaran? Tidak ada anggaran untuk lakukan apa yang kamu inginkan itu. Misalnya mau SCM kan? Apa SCM? Saya tidak tahu SCM itu apa gitu. Nah, sehingga perlu persetujuan dari PA-KPA tadi kan? Nah, misalnya di DPA tadi disebutkan bahwa tidak tersedia anggarannya. Mungkin ada alur prosesnya untuk pengajuan anggaran, ke TAPD dan lain sebagainya. Dan itu butuh persetujuan dari PA-KPA, teman-teman. Nah, maka PA-KPA berada di level strategis, ya. Kemudian level yang kedua atau tingkatan kedua adalah level taktis. Level taktis ini ada di PPK, ya. Biasanya seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan manajemen kontrak, ya. Seperti itu. Yang mana PPK ini bekerja mulai dari tahap perencanaan, tahap persiapan, ya, tahap pelaksanaan pada saat kontrak dan serah terima, gitu. Sehingga panjang tahapan dia bekerja. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau level operasional, operasional ini hanya untuk pekerjaan tertentu, ya, seperti itu. Sehingga ini ada biasanya di Pokmil, ya, ataupun di pejabat pengadaan, ya, atau bendahara, yang mana Pokmil ini hanya bekerja pada saat proses tender, pejabat pengadaan juga begitu, bendahara juga misalnya hanya pada saat pembayaran, ya. Itu inilah yang disebut sebagai level operasional. Nah, yang ditanyakan di soal di sini penyusunan regulasi, ya, dan juga prosedur pendukung operasional. Maka kalau sudah menyebut regulasi, berarti sudah pasti jawabannya adalah level strategis, teman-teman, seperti itu. Dan untuk bahan data, ya, bahan data yang kemarin kan di komposisi soal, kisi-kisi soal ujian itu kan ada, ya, soal untuk bahan data. Yang mana bahan data itu di setiap modul teknis, ya, mulai materi 2 sampai materi 5, di situ ada materi terkait bahan data yang diperlukan dan juga resiko, ya, dalam melaksanakan pengadaan tersebut di setiap tahapan tadi. Nah, di deskripsi grup ini sudah ada, ya, teman-teman. Itu sudah ada tentang ini, ya, apa ada modul atau ada apa, ya? Ada tabel bahan data dan juga tabel resiko, ya. Ini tidak bisa terbuka sini. Jadi teman-teman bisa unduh di deskripsi grup di situ. Ini saya bingung juga kenapa tidak bisa terbuka sini. Jadi teman-teman bisa unduh di dalam deskripsi grup. Kemudian, nah ini. Nanti kalau ujian, karena ada soal resiko, ada soal bahan data, sehingga teman-teman selain rangkuman yang disediakan itu, teman-teman juga perlu membawa tabel, ya, bahan data ataupun tabel resiko yang ada, ya, seperti itu, teman-teman, yang sudah disiapkan. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari tabel tersebut, ya, tabel bahan data ataupun tabel resiko. Ini sepertinya jaringan kurang stabil, jadi tidak bisa terbuka, ya, untuk materinya. Nanti teman-teman bisa unduh lah yang ada di deskripsi grup di situ, ya, teman-teman. Ada sekitar 2 nomor mungkin untuk bahan data, 2 sampai 4 nomor. Nah, ini soal bahan data. Misalnya di tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, ya. Misalnya ada kegiatan identifikasi kebutuhan. Nah, untuk identifikasi kebutuhan, kira-kira bahan data apa, ya, yang diperlukan? Ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, kita si PPK akan bertanya ke personil di kantor kita, si A butuh apa, ya, si B butuh apa. Nah, ketika mereka bilang, saya butuh laptop, saya butuh motor dinas baru atau apa, maka si PPK ini akan melihat aset yang ada di kantornya. Apakah tersedia, ya,
barang jasa yang dibutuhkan itu kebanyakan barang ya. Misalnya butuh laptop. Ada tidak di kantor laptop yang bisa memenuhi kebutuhan si A gitu. Kalau ada, nah berarti sudah bisa terpenuhi kebutuhannya, tidak perlu pengadaan baru ya seperti itu. Misalnya ada laptopnya tapi laptopnya rusak gitu. Perlu perbaikan, maka kebutuhannya adalah perbaikan atau pemeliharaan terhadap aset yang ada yang bisa memenuhi kebutuhan dari si user tadi ya seperti itu. Sehingga bahan data yang apa yang perlu ketika kita mau mengecek ya identifikasi kebutuhan tadi, kita mau cek di aset di kantor, itu kita lihatnya kemana? Itu kan ada kartu inventarisir aset di kantor kita kan, nah itu menjadi bahan data teman-teman. Kemudian kita lihat di dokumen rencana kerja, apakah sesuai ya apa yang dibutuhkan oleh end user, ada tidak di dalam anggaran kita gitu, sesuai tidak dengan tusi yang ada di kantor kita. Nah, sehingga kita butuh yang namanya dokumen rencana kerja. Nah, ini tahap perencanaan berarti masih bentuknya RKA ya, seperti itu teman-teman. Atau ada dilihat dari apa ya? Ya namanya renja ya, renstra seperti itu. Kemudian ketika kita mau menetapkan jenis barang jasa ya, kita kan bingung ini konstruksi atau jasa konsultansi atau jasa lainnya atau barang gitu. Nah, maka ketika kita melakukan penetapan jenis barang jasa ya, itu kita bisa lihat ada namanya KBKI ya. Kalau KBKI kita lihat ada kodenya seperti itu. Ini masuk di klasifikasi barang ini seperti itu. Nah, berarti masuk ke barang ya. Kemudian kalau kita lihat untuk jasa konstruksi ya misalnya seperti itu. Nah, jasa konstruksi ini kita lihat dari mana? Nah, kita lihat dari pekerjaannya ya. Jadi ada bahan data yang dibutuhkan sini teman-teman. Ada regulasi perencanaan pengadaan. Nah, sudah ada tata caranya di dalam peraturan LKPP nomor 11 ya 2021 itu tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia ya. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana ya tata cara gitu melakukan perencanaan ini. Kalau yang Perlom 11 bukan melalui penyedia, Perlom 12 yang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia gitu. Kalau di Perlom 3 2021 itu tentang swakelola. Nah, ini bisa kita jadikan bahan ya, bahan data ataupun sumber informasi dalam melakukan penetapan jenis barang jasa. Kemudian kita mau memilih cara pengadaan supaya tidak salah. Yang mana swakelola, yang mana penyedia, seperti itu kan. Nah, maka kita akan melihat ya seperti apa tadi kebutuhannya, spek apa yang dibutuhkan. Kalau swakelola itu ada AHU tadi ya yang saya sebutkan, ada websitenya juga sini ya Sisbinhankum, mungkin bisa buka situ. Kemudian kalau yang penyedia ya atau pelaku usaha itu kita bisa lihat di OSS, di situ ada kode KBLI, teman-teman bisa lihat. Ini KBLI-nya kodenya berapa, berarti ini untuk bangunan konstruksi gitu. Ini yang untuk irigasi atau apa gitu. Dan untuk penyusunan spektek, maka bahan data yang dibutuhkan ini ya ada hasil identifikasi kebutuhan gitu, tipe jenis merek ya dan lain sebagainya. Dari mana kita dapatkan sumber informasi itu? Nah, kita dapat dari dokumen identifikasi kebutuhan yang sudah disusun sebelumnya. Kita bisa dapat dari brosur yang ada ya misalnya mau pengadaan ada kebutuhan motor dinas gitu. Nah, kita kan minta ke dealer ya ini brosur untuk motor dinas yang mana, itu bisa dijadikan sumber penyusunan spesifikasi teknis. Begitu juga ketika kita akan melakukan penyusunan harga apakah RAB ataupun HPS, nah maka kita akan melakukan survei harga pasar ya, seperti itu. Nah, inilah sumber informasi ataupun bahan data yang diperlukan. Untuk soal ujian, teman-teman, soal ujian itu yang bahan data, teman-teman perhatikan di dalam soal yang ditanyakan itu data informasi atau sumber informasi gitu. Sehingga kalau ditanyakan data informasi, berarti teman-teman nanti tinggal lihat, tinggal buka tabel bahan data ini di kolom yang kedua ini ya, data informasi. Nah, ini yang kadangkala peserta ujian keliru dalam menjawab gitu karena salah lihat ya. Dia lihatnya di kolom yang ketiga di sumber informasi padahal yang ditanyakan di soal itu data informasi, bukan sumber informasi gitu. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan itu. Dan untuk bahan data resiko ini saya kira tidak terlalu sulit karena Anda sudah dibekali dengan tabel ini
sehingga teman-teman bisa langsung lihat ya di dalam tabel itu jawabannya apa. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, karena kemarin saya sempat sampaikan ketika Anda mau ujian ya, ujian ini sifatnya open book, tapi kalau teman-teman buka modul atau buka rangkuman itu kan ada butuh waktu untuk mencari jawaban di situ kan. Apalagi kalau teman-teman yang suka baca. Saya dulu pernah gitu, waktu ujian itu saya buka modul, hanya saya sudah keasikan membaca gitu kan. Nah ini hati-hati teman-teman. Sehingga saran saya supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat karena dibatasi dengan waktu. Sebaiknya ketika Anda pertama ujian, jangan dulu buka modul. Selesaikan dulu 100 nomor berdasarkan penalaran Anda, ya, apa yang Anda pahami, baru setelah selesai 100 nomor sudah diisi semua, baru teman-teman balik ke nomor 1 sambil mengoreksi jawaban dengan melihat yang ada di dalam modul gitu. Makanya supaya teman-teman bisa jawab dengan tepat ya, atau analisanya bisa tajam ya, pada saat membaca soal dan menjawab di 100 nomor tadi, teman-teman wajib baca modul sebelum ujian. Teman-teman wajib ya nonton rekaman gitu. Sebelum ujian, wajib ikut Zoom seperti ini supaya pemahaman Anda utuh terhadap materi 1 sampai materi 6. Sehingga ketika ketemu soal ujian, nah teman-teman dengan pede bisa menjawab 100 nomor. Tapi ketika kita menjawab seperti itu ya, ini kan cenderung mudah ya analisa, oh kalau ini selesai baru cari di dalam modul gitu. Ketika Anda mencari dalam modul, modulnya tidak pernah Anda baca, nah ini akan kesulitan lagi teman-teman. Akan lama lagi proses pencarian. Walaupun Anda sudah dibekali dengan rangkuman yang ada di deskripsi grup, itu memudahkan kita dalam mencari jawaban. Tapi rangkuman ini karena kecil-kecil ya tulisannya di sini, maka ini kecil-kecil ya. Kalau di sini mungkin kita lihat besar ya. Tapi ketika Anda print out, ini jadinya kecil sekali. Kalau di sini bisa kita zoom. Tapi kalau sudah di print out, mana bisa di zoom ya. Nah, sehingga kita butuh konsentrasi penuh untuk membaca yang kecil-kecil ini. Biasanya salah baca. Kalau saya sering salah baca ya kalau kecil-kecil seperti itu. Langsung gagal fokus, langsung blank. Nah, sehingga teman-teman sebelum Anda ujian, tolong dibaca dulu ya rangkumannya. Minimal teman-teman tahu posisi dari pokok pembahasan. Misalnya tadi ditanyakan yang SCM, rantai pasok hulu internal. Jadi ketika Anda sudah baca rangkuman, Anda tahu bahwa di halaman 1, pembahasan pertama itu membahas tentang rantai pasok pemerintah, segmen tadi itu. Sehingga kalau besok keluar soal, Anda bingung hulu, hilir, atau internal, jawab dulu, nanti ketika dikoreksi, teman-teman ingat, oh iya, hulu ada di bagian pertama untuk rangkuman SCM. Nah, jangan materinya tidak dibaca, ini tolong ya teman-teman. Kalau ujian itu yang tidak baca modul itu, aduh, ini susah sekali. Kenapa? Karena kalau Anda tidak baca modul, besok keluar soal ujian, teman-teman cari, teman-teman bingung itu ada di modul pemilihan, atau ada di modul perencanaan, atau ada di modul kontrak. Gitu. Ini salah buka modul. Salah buka modul, cari. Habis waktu 1 jam tidak ketemu. Padahal ada di modul sebelah, gitu kan? Tanya, baca dulu rangkuman, atau baca dulu modul, dan saya sangat menyarankan di setiap kelas, cara efektif supaya teman-teman bisa ingat apa yang Anda baca. Itu caranya adalah dengan menulis kembali, ya, atau Anda buat rangkuman, atau Anda buat mind mapping. Apalagi kalau 7 hari sebelum ujiannya, lakukan cara ini teman-teman. Karena daya ingat tiap orang itu kan beda-beda ya, gitu. Saya juga agak susah untuk menghafal, teman-teman. Saya kalau menghitung oke, tapi kalau menghafal itu saya agak agak berat ya. Sehingga saya lakukan cara ini. Jadi buat Anda yang mungkin seperti saya agak susah untuk menghafal sesuatu, maka teman-teman duplikasi cara ini. Buat mind mapping, insya Allah teman-teman dengan mudah itu bisa ada, karena ini sudah berdasarkan penelitian ya, apa yang kita tulis itu atau apa yang kita lakukan itu lebih lama tersimpan di ingatan kita seperti itu. Ini dari Mbak Sundari, bagaimana tips pakai sticky note supaya tidak bingung ketika. Nah ini betul ya. Jadi semua mungkin orang peserta bimbel itu ya, peserta pelatihan itu sudah tahu yang akan mengikuti UKOM PBJP level 1 itu sudah tahu trik ini menggunakan sticky note. Tapi ya, yang saya amati sekarang ini, entah karena bank soal sudah bervariasi atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Sekarang ketika dipasangi sticky note itu saya lihat, waduh, ramai sekali ini ya. Ini. Jadi eh, modul itu penuh.
di halaman pertama itu sudah penuh ya semua dikasih sticky note gitu. Padahal sticky note itu kan hanya di kata-kata kunci gitu. Nah, kata-kata kunci ini kalau teman-teman sudah nonton rekaman, teman-teman tahu, oh di modul 1 ini halaman begini. Karena saya sering menyebutkan itu ya. Ini coba kita balik ke modul, apalagi masih kelas-kelas yang sebelumnya. Itu sering kali kita lakukan bedah modul di situ. Sehingga teman-teman tahu, oh kalau ini kata kuncinya ini, ada di halaman segini gitu. Sehingga kata-kata kunci itu saja yang Anda sticky note sebenarnya. Nah, tapi mungkin karena sudah panik atau bagaimana, ketika mau ujian itu karena takut jangan sampai besok ditanyakan ini, ya kita tidak tahu jawabannya mana ya. Hanya semua di sticky note itu full, apalagi warna-warni situ. Waduh, itu bisa bikin kita blank pada saat ujian. Karena kita baru cari, buka mana ini. Saya pernah itu teman-teman. Mana ini di sticky note yang mana ini kita bolak-balik. Apalagi kalau berkacamata, waduh, gagal fokus lagi situ. Habis waktu, teman-teman. Sehingga ini ada cara baru ya. Ini cara baru kalau di rumus 12 itu masih pakai sticky note, tapi karena saya lihat akhir-akhir ini semakin banyak peserta ujian yang sticky note-nya itu terlalu rame ya. Sehingga kalau saran saya teman-teman di setiap modul misalnya materi 1 kemarin sempat saya sampaikan kalau materi 1 itu sebaiknya teman-teman buka rangkuman ya, tidak usah buka modul ya, supaya cepat prosesnya. Tapi kembali lagi ya ke masing-masing karena rangkuman kecil-kecil. Jadi kalau Anda agak kesulitan membaca tulisan yang ada di rangkuman, makanya print out dari sekarang ya, supaya teman-teman latihan baca gitu. Kalau agak kesulitan, pakai modul saja, tidak usah bawa rangkuman. Nah, kalau Anda mampu untuk membaca apa yang ditulis dalam rangkuman, untuk materi 1 cukup pakai rangkuman saja. Gitu. Untuk materi 2, ya, teman-teman bisa memilih, kalau sudah clear di modul, silakan bawa rangkuman saja. Gitu. Nah, tapi kalau Anda khusus materi pemilihan, ya, yang mana materi pemilihan sering keluar soal identifikasi yang penyusunan dan penetapan dokmil. Di situ ada metode-metode yang dipilih. Kemarin-kemarin itu banyak sekali soal untuk identifikasi metode, ya, seperti itu. Dan kemarin sudah saya kasih clue-nya di halaman 14 kalau nggak salah ya. 14 dan seterusnya sampai halaman 17 atau 18 itu ada tabel metode-metode itu wajib di sticky note, teman-teman. Nah, tapi yang namanya materi teknis ini banyak ya, yang banyak soalnya, sampai 20 nomor. Apalagi materi perencanaan itu di apa penyusunan RAB ya, yang barang itu kan identifikasi kebutuhan itu kan detail ditanyakan dan ada soal-soal bahan apa ya soal-soal data soal data itu misalnya ditampilkan datanya ini yang satu identifikasi kebutuhan yang dua penyusunan RAP yang ketiga misalnya penetapan HPS dan lain sebagainya kemudian Anda akan ditanyakan dari data yang ada di atas yang manakah yang termasuk dalam tahap persiapan gitu. Contoh lain yang kemarin ya ada jaminan-jaminan dari data yang ada di atas, yang manakah yang merupakan jaminan barang? Itu soal data, teman-teman. Bukan soal bahan data ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga soal-soal data ini, teman-teman perlu kasih sticky note di modul teknis yang penjelasan, ada penjelasan-penjelasannya setiap tahapan. Itu juga sering keluar. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat modul, itu sudah banyak sekali penjelasan detailnya, semua dikasih sticky note. Jadi, saran terbaik kalau menurut saya, teman-teman buat daftar isi di setiap modul, khususnya modul teknis gitu. Modul 2 sampai modul 5. Buat daftar isi tulis itu. Kata-kata kunci yang sudah kita bahas, kisi-kisi ya yang sudah kita bahas ini, teman-teman tahu oh ini di modul pemilihan halaman sekian gitu. Buat daftar isi. Tulis misalnya di modul pemilihan. Ya. Metode pemilihan atau metode kualifikasi, pasca atau pra kualifikasi. Baru bikin kolom sebelahnya, itu ada di halaman 15 misalnya. Sehingga ketika Anda tempel sticky note, itu tidak terlalu panjang yang Anda tulis, ya. Tidak tulis metode pemilihan, metode kualifikasi, itu kan full nanti ya, apalagi kalau berdekatan, misalnya halaman 14, halaman 15, itu kan tabel berurutan ya, gitu. Sticky note yang berdekatan itu biasanya kita salah ini ya, karena panik atau karena blank, kita salah baca di situ. Ini lama proses membuka. Jadi teman-teman cukup tempelkan saja 14, gitu. Berarti halaman 14, 15. Halaman 15. Nah, untuk membuka halaman 14, lihat dulu daftar isi.
Itu. Oh, terkait HPS ada di halaman 30, misalnya seperti itu. Nah, buka materi perencanaan. Nah, sehingga daftar isi tadi ini teman-teman letakkan ya atau teman-teman bundel di masing-masing modul di bagian depannya teman-teman seperti itu. Nanti lihat daftar isi. Di rumus 12 ini sebenarnya sudah ada saya jelaskan ya, tapi belum secara spesifik sepertinya. Ketika Anda buat cara seperti itu, maka modul Anda tidak akan kepenuhan ya, sehingga lebih nyaman lah mata kita ketika kita akan open book, kurang lebih seperti itu Mbak Dari. Makasih nih Mbak Sundari udah ditanyakan ya, karena memang betul ini uh, salah satu kesalahan dari peserta ujian ya. Terlalu banyak menempelkan sticky note, apalagi kalau warna-warni. Wah, itu teman-teman, walaupun mungkin sebelum Anda ujian Anda lihat, wah bagus nih warna-warni untuk mata, kan seperti itu. Kalau warnanya kuning, kita tahu ini HPS. Tapi percayalah, ketika di ruang ujian itu kondisinya berbeda sekali ya. Itu kita akan blank, kita akan panik dan lain sebagainya. Dengan warna-warni tadi ini justru bikin mata kita pusing, ya. Jadi sebaiknya teman-teman lakukan cara atau duplikasi yang apa yang saya sampaikan tadi, seperti itu Mbak Sundari. Nah, kemudian untuk resiko, ya, untuk resiko ini kurang lebih sama dengan yang bahan data tadi. Anda sudah dibekali dengan tabel resiko yang ada di deskripsi grup. Itu jangan lupa dibawa pada saat ujian, teman-teman. Untuk soal resiko ini kurang lebih sama dengan soal bahan data ya. Teman-teman tinggal lihat tabelnya yang ditanyakan di soal ujian ya. Teman-teman identifikasi itu ada di tahapan mana. Makanya perlu clear dulu di alur pengadaan setiap tahapan. Ketika di soal ujian ditanyakan di identifikasi kebutuhan, berarti itu ada di tahap perencanaan ya. Teman-teman buka tabel resiko ini, karena tabel resiko banyak ya penjelasannya. Jadi buka, fokus ke tahap perencanaan, cari tadi kata kunci, identifikasi kebutuhan. Nah, kemudian teman-teman lihat resikonya ya, cara penanganannya bagaimana. Kalau di dalam soal itu ditanyakan bentuk mitigasi resiko atau cara penanganannya. Nah, jadi soal bahan data dan juga resiko ini kebanyakan ya jawabannya ada di dalam rangkuman, teman-teman. Tapi kalau semisal tidak ada ya, teman-teman bisa lakukan analisa. Gitu. Yang penting udah belajar ya, sudah nonton rekaman, insya Allah teman-teman bisa dengan mudah untuk menganalisa soal. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin diskusi terkait materi 1 sampai materi 6, silakan teman-teman sebelum kita close sesi coaching. Dan hari ini adalah sesi coaching terakhir saya. Besok malam teman-teman sudah masuk ke pembahasan materi, yang mana pembahasan materi itu 1 materi kita bahas sampai 2 hari ya, gitu. Jadi diharapkan diskusinya bisa lebih aktif, sehingga teman-teman bisa lakukan bedah modul di setiap sesi pembahasan materi tersebut. Itu. Dan saya sangat berharap teman-teman, karena besok malam itu jadwalnya kembali lagi ke materi 1 ya, materi pengantar PBJ. Saya sangat sarankan tolong Anda baca modul, tolong Anda nonton nonton rekaman ya, dan teman-teman bisa buat rangkuman dari rekaman yang apa dijelaskan, teman-teman catat bagian mana yang belum teman-teman paham, teman-teman bisa diskusikan dengan tutor. Dan saya juga masih ada di grup. Jadi kalau ada hal-hal ya atau ada penjelasan saya belum teman-teman pahami, jangan sungkan untuk bertanya di grup, dan teman-teman tag saya ya. Jadi jangan lupa di tag, karena ini grup di HP saya banyak sekali, jadi kadang-kala tag saya tidak notice di situ teman-teman. Jadi kalau Anda tag, insya Allah bisa saya lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang diskusi, mungkin kita akhiri dulu. Dan saya sangat berharap grup kita itu bisa lebih aktif ya diskusinya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ketemu soal, mungkin soal dari luar ada di sini yang ikut bimbel di tempat lain atau bagaimana, yang ikut emosi, kalau ada soal, share lah di grup, kemudian diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Semakin banyak Anda berlatih try out ataupun latihan soal tes materi, itu insya Allah akan semakin terbiasa teman-teman untuk mengidentifikasi kasus-kasus pengadaan, dan insya Allah pada saat ujian itu akan lebih mudah ya teman-teman lakukan analisa. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama 1 minggu ini ya. Dan teman-teman tetap akan saya monitor selama pembelajaran di The Sky.
dengan harapan insya Allah kita di kelas ini bisa lulus 100% ya. Terima kasih. Selamat istirahat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di sesi-sesi yang lain. Dadah semua. Salam sehat, Bu.